Bab 3111 Alam Kultivasi Bela Diri Leluhur. Mereka benar-benar sudah gila. Selain itu, selain dari Exalted Secret Tiger dan Exalted Secret Deer, ada orang lain yang juga menjadi gila, kata Bibi Blackface. Siapa? Nasib surgawi takdir bertanya. Murder God Blue Demon, kata Bibi Blackface. Murder God Blue Demon, mendengar nama itu, Fate Heavenly Fate mengungkapkan ekspresi termenung. Dengan suara rendah, dia bertanya, kamu menemukan mereka bersama? Tidak, mereka tidak ditemukan bersama. Namun, mereka semua ditemukan di alam biasa 100 Refinements, kata Bibi Blackface. Apakah Anda membawa mereka kembali? Tanya nasib surgawi takdir. Bawahan ini sudah membawa mereka kembali, kata Bibi Blackface. Bawa aku ke mereka, nasib surgawi takdir berkata. Setelah itu, dipimpin oleh Bibi Blackface, nasib surgawi nasib memasuki istana bawah tanah. Tempat itu adalah area terlarang di Heavenly Fate Planet. Terlepas dari nasib surgawi yang ditinggikan, hanya Bibi Blackface yang tahu metode untuk memasukinya. Nasib surgawi yang takdir melihat teman-teman lamanya yang sudah dikenal, Exalted Secret Tiger dan Exalted Secret Deer, di istana bawah tanah. Pada saat yang sama, ia juga melihat Murder God Blue Demon. Takdir surgawi yang takdir habis-habisan untuk membantu menyembuhkan mereka bertiga. Dia ingin membangunkan mereka. Bagaimanapun, selain sebagai seorang kultivator bela diri dan seorang utusan agung, nasib surgawi yang mulia juga seorang spiritualis dunia yang sangat kuat. Baginya, menyembuhkan mereka yang sudah gila hanyalah masalah sepele. Namun, takdir surgawi takdir akhirnya menghabiskan sepanjang hari untuk perawatan mereka. Selama periode waktu itu, Bibi Blackface menjaga di luar sepanjang waktu. Akhirnya, pintu masuk ke istana bawah tanah terbuka, dan takdir surgawi takdir berjalan keluar dari dalam. Tuanku, mungkinkah? Melihat ekspresi ketidaksenangan di mata nasib surgawi yang takdir, Bibi Blackface terkejut. Dia menyadari bahwa perawatannya mungkin gagal. Takdir surgawi yang agung menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya. Orang itu benar-benar berhasil membuat mereka bertiga dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Kalau begitu, mereka bertiga benar-benar terluka oleh orang yang sama? Tanya Bibi Blackface. Mereka pasti diserang oleh orang yang sama. Hanya, saya bertanya-tanya siapa yang mereka provokasi. Kata nasib surgawi yang diagungkan. Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka? Bibi Blackface bertanya. Kecuali mereka bangun sendiri. Setidaknya di leluhur martial Starfield kita, tidak ada orang yang akan bisa memperlakukan mereka, kata nasib surgawi yang ditinggikan. Mendengar kata-kata itu, Bibi Blackface mulai mengerutkan kening. Jika orang-orang dari Ancestral Martial Starfield tidak dapat menyembuhkan mereka bertiga, itu mungkin berarti bahwa orang mereka gila bukanlah seseorang dari Ancestral Martial Starfield. Itu juga akan berarti bahwa individu itu memiliki kekuatan yang melebihi orang-orang dari leluhur bela diri Ancestral. Sementara itu, Chu Feng telah kembali ke klan surgawi Chu untuk beberapa waktu sekarang. Namun, kepala klan Chu Heavenly Clan, yang telah menyatakan bahwa dia akan tinggal di Chu Heavenly Clan untuk menjaganya, telah pergi. Pada saat itu, kepala klan Chu Heavenly Clan akhirnya kembali. Hal pertama yang dia lakukan sekembalinya adalah memanggil Chu Feng. Di istana kepala klan Chu Heavenly Clan, Chu Feng dan kepala klan Chu Heavenly Clan keduanya duduk di tanah. Tidak akan pernah kubayangkan monster seperti itu muncul di alam marsial turunkan leluhur. Kepala klan-klan surgawi klan mulai mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Chu Feng telah memberitahu kepala klan Chu Heavenly Clan tentang apa yang telah terjadi di alam bawah martial ancestral. Setelah mengetahui apa yang terjadi, kepala klan Chu Heavenly Clan segera menyadari betapa berbahayanya monster itu. Jika monster seperti itu muncul di alam atas Cilio Kosem besar, itu akan membawa kerusakan besar. Chu Feng, bagaimana dengan ini? Orang tua ini akan segera mengirim orang ke realm martial ancestral untuk menjaganya. Jika sesuatu yang salah terjadi, mereka akan segera kembali ke klan untuk mendapatkan bala bantuan. Petik 2. Yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan mereka mengganggu teman dan kerabatmu di alam bawah martial ancestral, kata kepala klan-klan surgawi klan. Terima kasih senior. Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia khawatir tentang monster-monster itu, apa yang paling dikhawatirkan oleh Chu Feng masih akan menjadi teman dan keluarganya di alam bawah bela diri leluhur. Jika kepala klan Chu Heavenly Clan bersedia untuk mengirim orang untuk melindungi mereka, Chu Feng secara alami tidak perlu terlalu khawatir tentang teman dan kerabatnya. Selanjutnya, ketua klan Lotnya ini sangat pengertian. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta ahli Chu Heavenly Clan mereka melindungi realem marsial bawah darat leluhur secara rahasia. Dengan ini,
orang-orang di alam bawah bela diri leluhur tidak akan merasakan tekanan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa senang? Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada ketua klan Lord ini? Itu hanya masalah sepele, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Yang mengatakan, alam atas Ciliokosem besar tidak terlalu damai sekarang. Kepala klan-klan surgawi mendesah. Apa yang telah terjadi di alam atas Ciliokosem besar? Tanya Chu Feng. Itu adalah zat iblis yang tidak dikenal. Telah membantai orang tak bersalah tanpa henti. Ngomong-ngomong, Anda sudah menemukan zat iblis itu juga, bukan? Ketua klan Cel Heavenly Clan berkata kepada Chu Feng. Kamu sedang berbicara tentang gadis kecil itu? Tanya Chu Feng. Menurut Xingde dan Xingren, mereka hampir terbunuh oleh zat iblis itu ketika mereka mengejarnya. Untungnya, Anda hadir, hanya karena kamu. Zat iblis itu tidak membunuh mereka. Petik 2. Meskipun saya tahu bahwa Anda tidak tahu zat iblis itu, apakah Anda pernah berpikir tentang zat iblis yang berhubungan dengan Anda? Tanya kepala klan-klan surgawi klan. Senior, sebelum hari itu, aku benar-benar belum pernah melihat gadis kecil itu sebelumnya. Saya juga tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk menyelamatkan kami, kata Chu Feng. Jangan pedulikan itu, orang tua ini akan menangani masalah ini. Mari kita bicara tentangmu. Ketua klan-klan surgawi tersenyum. Kemudian, dia berkata, Chu Feng, apakah Anda tahu tentang alam budidaya marsial leluhur ancestral Starfield kami? Realem kultivasi. Chu Feng mengungkapkan ekspresi bingung. Tampaknya Anda tidak tahu tentang itu. Itu normal juga. Ketua klan-klan surgawi tersenyum ringan. Senior, apa itu dunia budidaya bela diri leluhur? Apa hubungannya dengan saya? Tanya Chu Feng ingin tahu. Realem Cultivation Martial Ancestral adalah sebuah dunia di wilayah pusat Ancestral Martial Starfield. Petik 2. Alasan mengapa itu disebut Realem Cultivation Martial Ancestral adalah karena itu bukan milik kekuatan apapun. Sebaliknya, itu murni tempat bagi seseorang untuk berlatih. Jika seseorang harus berbicara tentang kepemilikan, itu akan menjadi milik seluruh Starfield Martial Ancestral. Petik 2. Mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu di masa lalu. Namun, itu sekarang sangat terkait dengan Anda, kata kepala klan The Heavenly Clan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi lebih ingin tahu tentang apa yang disebut alam kultivasi marsial ancestral. Namun, Chu Feng tidak mempertanyakan kepala klan-klan surgawi klan. Sebagai gantinya, dia diam-diam dan dengan penuh perhatian menunggu kepala klan Chu Heavenly Clan untuk memberitahunya bagaimana dia terkait dengan alam budidaya bela diri ancestral. Bab 3112 menaklukkan wilayah Tuan. Kepala klan Chu Heavenly Clan melanjutkan. Adapun Chu Feng, dia dengan sabar mendengarkan semua yang dia katakan. Setelah mendengar apa yang kepala klan Chu Heavenly Clan katakan, Chu Feng akhirnya mendapatkan pemahaman kasar tentang alam budidaya bela diri ancestral. Alam kultivasi marsial ancestral adalah tempat yang terutama digunakan untuk tujuan budidaya dan pelatihan. Ada banyak sumber daya kultivasi aneh yang terletak di alam budidaya bela diri ancestral. Justru karena keberadaan sumber daya kultivasi itulah alam kultivasi bela diri leluhur menjadi dunia sejati untuk dilatih dan diolah. Selain itu, ranah kultivasi bela diri leluhur telah ada sejak era kuno. Semua yang berusia 300 tahun, manusia, binatang buas atau lainnya, semua bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tahu mengapa batas usia adalah 300. Namun, ranah kultivasi bela diri leluhur, tanpa diragukan lagi, adalah tempat ajaib untuk budidaya bela diri. Realem Cultivation Martial Ancestral ditutupi oleh formasi besar yang tidak milik kekuatan apapun. Formasi besar itu beroperasi secara otomatis. Jika seseorang berada dalam ranah kultivasi bela diri leluhur, seseorang dapat keluar pada waktu tertentu. Namun, memasuki Realem Cultivation Martial Ancestral dari luar adalah tugas yang sangat sulit. Tidak ada formasi teleportasi yang terhubung ke Realem Cultivation Martial Ancestral. Untuk memasukinya, seseorang harus bergantung pada kunci budidaya. Petik 1. Namun, kunci penanaman ini adalah barang yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Bahkan spiritis dunia terkuat dari leluhur martial Starfield tidak mampu melakukannya. Karena itu mereka tidak mungkin untuk ditiru. Alasan untuk itu adalah karena kunci kultivasi adalah item yang diciptakan oleh formasi yang mengelilingi alam kultivasi martial ancestral. Setiap 3 tahun, kunci penanaman akan diproduksi. Selain itu, kunci penanaman yang muncul tidak akan muncul dari formasi di sekitar wilayah budidaya bela diri leluhur. Sebagai gantinya, mereka akan muncul langsung di berbagai alam atas. Itu juga mengungkapkan betapa luar biasanya Realem Cultivation Martial Ancestral.
Kebetulan tahun ini adalah tahun di mana Realm of Cultivation Martial Ancestral akan menghasilkan kunci penanaman lagi. Selain itu, Chu Heavenly Clan sudah mendapatkan kunci penanaman yang muncul di ranah mereka. Ini adalah kunci kultivasi yang akan memungkinkan seseorang untuk memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral. Chu Feng melihat 5 tubuh cahaya yang mengambang di tangan kepala klan Chu Heavenly. Ekspresi terkejut hadir di mata Chu Feng. Kelima tubuh cahaya itu berbentuk bundar, masing-masing seukuran mutiara. Jika seseorang harus menggambarkannya, mereka menyerupai 5 gelembung. Agar kunci terlihat seperti itu benar-benar agak aneh. Bagaimanapun, kelima badan cahaya sama sekali tidak menyerupai kunci sama sekali. Namun, alasan mengapa Chu Feng mencurigai mereka adalah yang disebut kunci penanaman adalah karena dia merasakan kekuatan yang terkandung dalam 5 tubuh cahaya. Itu adalah semacam kekuatan roh yang bahkan belum mampu dia bentuk. Ini adalah kunci kultivasi untuk memasuki alam kultivasi bela diri leluhur. Tepatnya, mereka adalah formasi teleportasi. Jika Anda memasukkan kekuatan Anda ke dalam mereka, mereka akan membangunkan dan memindahkan Anda langsung ke Realm Cultivation Martial Ancestral dari sini, kata kepala klan Heavenly Clan. Mereka sebenarnya sekuat itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Meskipun dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya kunci kultivasi, dia tidak berharap agar mereka begitu kuat untuk dapat secara langsung memindahkan pengguna mereka ke alam kultivasi bela diri ancestral dari alam atas Chiliocosm besar. Orang harus tahu bahwa Realm Cultivation Martial Ancestral terletak di wilayah pusat Starfield bela diri ancestral. Tempat itu sangat jauh. Tak terbayangkan jauh dari alam atas Chiliocosm besar. Ini adalah harta karun dari era kuno. Mereka secara alami akan luar biasa. Petik 2. Namun, alam kultivasi bela diri ancestral tidak hanya tempat dengan sumber daya budidaya dan pertemuan kebetulan. Itu juga mengandung bahaya. Petik 2. Chu Feng, kamu perlu tahu ini. Di seluruh Starfield Martial Ancestral, terlepas dari orang-orang dari Starfield Master Realm yang tidak akan pernah memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral untuk melatih, praktis semua kekuatan penguasa dari berbagai alam atas akan mengirimkan orang-orang mereka ke Realm Martial Cultivation Martial ketika buka setiap 3 tahun. Petik 2. Lebih jauh lagi, orang-orang yang dikirim untuk berlatih semuanya sangat kuat. Petik 2. Selain itu, karena orang-orang dari semua kekuatan yang berbeda dikirim ke dalamnya setiap 3 tahun, bagian dalam ranah kultivasi martial ancestral telah dibagi menjadi 5 wilayah. Petik 2. Mereka masing-masing adalah wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah tuan. Petik 2. Daerah yang berbeda memiliki sumber daya budidaya yang berbeda. Tanpa ragu, sumber daya budidaya di wilayah tuan adalah yang terbaik. Petik 2. Namun, memasuki wilayah tuan besar sangat sulit. Lebih jauh lagi, karena terlalu banyak kekuatan yang terlibat, sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang baik bahkan di 4 daerah lainnya. Bagaimanapun, orang-orang dari berbagai kekuatan akan memperebutkan sumber daya budidaya. Petik 2. Tidak bisa dihindari. Ini akan menyebabkan pertempuran di antara berbagai kekuatan. Petik 2. Meskipun ada kekuatan khusus di alam budidaya bela diri leluhur yang akan melindungi semua orang, membuatnya agar tidak ada yang mati di sana, itu tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat disiksa oleh orang lain. Petik 2. Sebenarnya, itu adalah kesempatan yang sering bagi orang untuk disiksa begitu banyak di alam budidaya bela diri ancestral sehingga mereka akhirnya mengalami gangguan mental dan menjadi gila sebagai hasilnya, kata kepala klan surga klan. Dalam hal itu akan berarti bahwa Realm Cultivation Martial Ancestral ancaman adalah lambang dari Starfield Martial Ancestral kami. Hanya, orang-orang yang melatih dan bersaing satu sama lain di dalamnya adalah generasi muda dari berbagai kekuatan. Kata Chu Feng. Itulah masalahnya, kata kepala klan Heavenly Clan. Dalam hal itu, status seperti apa yang dimiliki klan surgawi klan kita di alam kultivasi bela diri leluhur itu? Tanya Chu Feng. Klan surgawi Chu kami milik wilayah timur. Saat ini, status kita adalah, ketua klan surgawi klan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Reaksinya menunjukkan kepada Chu Feng seperti apa status yang dinikmati klan surgawi Chu mereka di ranah kultivasi martial ancestral. Terbukti, Chu Heavenly Clan mereka tidak menikmati status yang ideal di ranah kultivasi martial ancestral. Chu Feng, kekuatan yang bisa memerintah wilayah tuan darat bela diri martial ancestral tentu saja yang terkuat di wilayah budidaya bela diri leluhur. Petik 2. Meskipun status Chu Heavenly Clan kami di dalam Realm Cultivation Martial Ancestral sangat buruk saat ini, Clan Heavenly Clan kami memerintah Realm Cultivation Martial Ancestral 2 kali sebelumnya. Petik 2.
Pertama kali bersama kakekmu. Petik 2. Adapun yang kedua kalinya, itu adalah ayahmu. Petik 2. Saya percaya bahwa Anda dapat membawa Chu Heavenly Clan kami ke wilayah Tuan Darat Martial Ancestral Martial Budidaya lagi. Kepala klan Chu Heavenly Clan melihat ke Chu Feng. Dua ekspresi memenuhi matanya. Harapan dan kepercayaan diri. Dia dengan tegas percaya bahwa Chu Feng akan bisa membawa Chu Heavenly Clan mereka kembali ke daerah Overlord. Chu Feng merasakan harapan kepala klan surgawi miliki untuknya. Dengan demikian, dia menggenggam tinjunya dan berkata, Chu Feng pasti tidak akan berusaha untuk membawa Chu Heavenly Clan kita kembali ke wilayah Tuan Darat Bela Diri Budidaya Leluhur. Aku akan menyodorkan spanduk Chu Heavenly Clan kami ke atas panggung Overlord Region. Petik 2. Tidak hanya kata-kata Chu Feng kuat, tetapi mereka juga dipenuhi dengan emosi. Ini adalah tekad Chu Feng. Mengabaikan fakta bahwa dia adalah seorang klan surgawi Chu dan memiliki tugas untuk melakukan hal itu. Dia sendiri, sebagai cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuan Yuan, merasa bahwa dia harus membawa klan surgawi mereka kembali ke wilayah Tuan wilayah kultivasi marsial ancestral. Jika tidak, ia akan mempermalukan reputasi kakek dan ayahnya. Bab 3113 Kakek Hadir. Bab 3113 Hadiah Kakek. Chu Feng. Alasan mengapa saya ingin Anda memasuki realem kultivation martial ancestral adalah pasti tidak ingin Anda memandu Chu Heavenly Clan kami kembali ke daerah Overlord. Petik 2. Jika itu masalahnya, tidak ada artinya untuk memasuki realem kultivation martial ancestral. Setelah semua, bahkan jika Anda berhasil memasuki wilayah Overlord martial kultivation martial ancestral, Anda masih harus akhirnya meninggalkan alam kultivasi martial ancestral. Tidak mungkin untuk tinggal di sana selamanya. Petik 2. Bahkan jika Anda kebetulan berhasil memimpin Chu Heavenly Clan kami ke daerah Overlord sementara di sana, Chu Heavenly Clansmen kami masih akan diusir ketika Anda meninggalkan ranah kultivasi martial ancestral, kata kepala klan-klan surga-surga. Senior, dalam hal itu, mengapa Anda ingin saya memasuki realem kultivation martial ancestral? Tanya Chu Feng. Chu Feng, ada banyak sumber daya kultivasi di alam budidaya bela diri leluhur. Namun, sumber daya budidaya terbaik semuanya terletak di wilayah Tuan. Petik 2. Konon, beberapa sumber daya budidaya disembunyikan, dan perlu digali. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa mendapatkannya. Petik 2. Saat itu, ketika kakekmu dan aku masih muda, pada saat ketika kami menduduki wilayah Overlord Martial Cultivation Martial Ancestral, kami menemukan tempat dengan sumber daya budidaya tersembunyi. Petik 2. Meskipun sumber daya budidaya yang tersembunyi di sana tidak bisa dikatakan luar biasa, mereka sangat bermanfaat bagi saya saat itu, dan akan bagi Anda sekarang. Petik 2. Namun, karena sumber daya budidaya itu tersembunyi dengan sangat baik, kami harus menggunakan formasi roh untuk mengerami kekuatannya. Namun, masa inkubasinya sangat panjang. Kami merasa bahwa bahkan jika kami tidak dapat menggunakan kekuatannya, itu akan menguntungkan klan surgawi Chu kami yang akan datang setelah kita. Petik 2. Ketika generasi ayahmu memasuki alam budidaya bela diri leluhur, kami juga menyebutkan masalah ini kepada mereka. Namun, ketika ayahmu dan yang lainnya kembali, mereka berkata bahwa sumber daya budidaya itu masih belum selesai diinkubasi, bahwa mereka tidak dapat menggunakannya. Petik 2. Namun, menurut perkiraan ayahmu, sumber daya budidaya itu seharusnya sudah selesai diinkubasi sekarang. Itu harus mampu digunakan sekarang. Petik 2. Itulah sebabnya saya ingin Anda memasuki ranah kultivasi bela diri leluhur. Setelah semua, hanya Anda yang akan berhasil mendapatkan sumber daya budidaya itu, kata kepala klan-klan surgawi. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa saya akan bisa menikmati sumber daya kultivasi yang ditinggalkan senior dan kakek saya untuk kita? Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat. Meskipun sumber daya kultivasi milik realem cultivation martial ancestral untuk memulai, tetap menjadi sesuatu yang kakek Chu Feng telah temukan. Jika bukan karena pembentukan roh yang dibuat oleh kakeknya, sumber daya budidaya itu tidak akan bisa digali. Titik. Dengan demikian, Chu Feng memandang sumber daya budidaya itu sebagai hadiah dari kakeknya. Karena itu, ia menjadi sangat bersemangat, dan sangat menantikannya. Memang, Anda bisa mengatakan itu. Kepala klan-klan Heavenly Clan tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke dahi Chu Feng. Pada saat ketika jari kepala klan-klan surgawi klan menyentuh dahi Chu Feng, cahaya redup muncul dari ujung jarinya dan memasuki kepala Chu Feng. Pada saat itu, peta dan diagram formasi muncul di kepala Chu Feng. Peta itu adalah lokasi di mana sumber daya budidaya disembunyikan. Adapun diagram formasi itu
Itu formasi untuk menemukan sumber daya budidaya. Tak satu pun dari kedua item itu yang bisa dikeluarkan. Demi mencegah sumber daya budidaya tidak diperoleh oleh orang lain, kakek Chu Feng telah berusaha keras untuk menyembunyikannya. Jadi, jika seseorang tidak tahu tentang peta atau formasi, akan sangat sulit untuk menemukan di mana sumber daya budidaya tersembunyi. Senior, siapa lagi yang akan menemaniku kali ini? Tanya Chu Feng. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan menemani? Kepala klan Heavenly Clan bertanya dengan senyum di wajahnya. Anda memiliki 5 kunci di tangan Anda, sedangkan aku hanya butuh 1. Anda tidak akan mungkin membuang 4 kunci lainnya, bukan? Kata Chu Feng. Memang, selain kamu, aku juga ingin ada 4 orang lain menemanimu. Saya kira itu bisa dianggap pelatihan untuk mereka, kata kepala klan Surgawi Klan. Senior, boleh saya tahu siapa keempat orang itu? Tanya Chu Feng. Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Shuang. Petik 2. Setelah mengatakan kata-kata itu, kepala klan Chu Heavenly Clan tampaknya takut bahwa Chu Feng tidak akan mengerti situasinya. Dia melanjutkan, saya percaya Anda sudah cukup akrab dengan Chu Qing, Haoyan dan Huanyu. Petik 2. Adapun Chu Shuang, dia sedikit lebih tua dari kalian semua. Dia hampir berusia 300 tahun ini. Namun, usia itu sebenarnya cukup muda di dunia pembudidaya bela diri. Petik 2. Mungkin klan kita yang sedang berlatih di alam kultivasi marsial ancestral sekarang mungkin tidak tahu kalian berempat. Namun, Shuang mengenal mereka. Dengan demikian, itu akan membuat komunikasi lebih baik jika Song Xiaung membawa Anda semua ke sana. Petik 2. Apa yang Anda pikirkan tentang mereka berempat menemani Anda? Kepala klan Heavenly Clan bertanya. Nada suaranya tidak hanya lembut, bahkan tampaknya meminta persetujuan Chu Feng. Jika Chu Feng tidak mau mereka menemaninya, dia akan segera mengganti kandidat. Kemungkinan, Chu Feng adalah satu-satunya orang dari generasi muda di antara semua generasi muda Chu Heavenly Clan yang bisa menerima perlakuan semacam ini. Chu Feng hanya anggota Chu Heavenly Clan kami. Jika senior merasa bahwa itu layak, maka itu layak, kata Chu Feng. Semangat yang baik, kamu persis seperti ayahmu. Berpikiran luas dan terbuka. Petik 2. Sebenarnya, aku tahu bahwa kamu memiliki konflik dengan Huanyu dan Haoyan. Petik 2. Namun, mereka juga anggota Chu Heavenly Clan kami. Bahkan jika ada dendam di antara kalian semua, kamu harus tetap mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan tidak saling membunuh. Petik 2. Aku tahu kamu mengerti prinsip itu. Namun, mereka masih belum memahaminya. Itu sebabnya saya berharap bahwa kita dapat menggunakan memasuki realm kultivation martial ancestral untuk membuat mereka memahami pentingnya klan kita berdiri bersatu, kata kepala klan surga-surga. Senior, sementara saya memahami prinsipnya, saya tidak akan sopan kepada siapapun. Terlepas dari apakah mereka klan atau orang luar kita. Jika mereka menyentuh garis dasar saya, kata Chu Feng. Orang tua ini mengerti, jika mereka melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan bagi Anda bisa menjaganya. Orang tua ini memberi Anda wewenang untuk melakukannya. Ketua klan surgawi berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya, senior. Chu Feng balas tersenyum. Kepala klan Chu Heavenly Clan memperlakukan Chu Feng dengan sangat baik. Tuanku, ini buruk. Tepat pada saat itu, teriakan panik seorang tetua tiba-tiba terdengar dari luar istana. Bab 3114 Tang Zhenghao. Bab 3114 Tang Zhenghao. Setelah mendengar suara tetua itu, kepala klan Chu Heavenly Clan melambaikan lengan bajunya dan membuka pintu masuk ke aula istana. Ketika pintu masuk ke aula istana dibuka, seorang penatua terlihat berlutut di luar. Apa yang terjadi? Kepala klan Heavenly Clan bertanya. Lord Clan Chief, itu adalah Tang Zhenghao klan Tang Surgawi. Petik 2. Dia tiba di luar Chu Heavenly Clan kami dan mengeluarkan tantangan untuk Chu Feng, kata sesepuh itu. Tang Zhenghao, kenapa dia tiba-tiba datang ke klan Surgawi Chu kita? Selanjutnya, bagaimana dia tahu tentang Chu Feng? Kepala klan Surgawi bertanya. Tiba bersama Tang Zhenghao adalah Li Tianyu Clan Li Heavenly. Menurut pendapat saya, Tang Zhenghao tinggal di Li Heavenly Clan sebagai tamu, dan mengetahui tentang Chu Feng mengalahkan Li Anzi. Itulah sebabnya dia melewati gerbang alam atas dan datang ke klan Surgawi Chu kami untuk menantang Chu Feng, kata sesepuh itu. Jadi itu masalahnya, tidak heran. Mendengar kata-kata itu, kepala klan Chu Heavenly Clan menyempitkan alisnya. Melihat kerutan di wajah kepala klan Chu Heavenly, Chu Feng tahu bahwa orang ini dengan nama Tang Zhenghao memiliki asal yang cukup. Jadi, dia bertanya, senior,
Siapa Tang Zhenghao ini? Oh, Tang Zhenghao itu adalah tuan muda dari klan Surgawi Tang. Harus disebutkan bahwa klan Langit Surgawi tidak hanya salah satu dari 10 klan Surgawi Agung bela diri Martial Starfield, tetapi mereka juga berada di peringkat ke-9 dalam hal kekuatan. Petik 2. Kebetulan, Tang Zhenghao tidak hanya anggota terkuat dari generasi muda klan Langit Surgawi, tetapi ia juga salah satu dari Decastar Martial Ancestral. Selanjutnya, dia kebetulan berada di peringkat ke-9 dalam daftar itu juga, peringkat di atas Li Anzi. Petik 2. Tang Zhenghao itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Li Anzi. Sepertinya, dia datang untuk membalas dendam untuknya, kata ketua klan Surgawi. Dalam hal itu, apa itu kultivasi Tang Zhenghao? Tanya Chu Feng. Aku sudah memeriksanya sebelumnya. Budidaya Tang Zhenghao sama dengan budidaya Li Anzi. Dia adalah peringkat 7 surgawi abadi, kata penatua itu. Dia tampak santai. Lalu, dia melihat ke Chu Feng. Ada pandangan antisipasi di matanya. Kepala klan Chu Heavenly Clan ingin Chu Feng menerima tantangan. Mengetahui maksud kepala klan Surgawi Clan, Chu Feng segera menggenggam tinjunya dan berkata, "Senior, Chu Feng bersedia menerima tantangan." Petik 2. Sangat baik, Chu Feng. Anda harus tahu bahwa klan Surgawi Chu kami saat ini dipandang rendah oleh berbagai klan Surgawi. Petik 2. Itulah alasan mengapa Tang Zhenghao berani datang menantangmu. Tahu betul bahwa kamu telah mengalahkan Li Anzi. Petik 2. Dengan menggunakan kesempatan ini, Anda dapat membuat lebih banyak orang menyadari bahwa seorang jenius yang setara dengan Chu Hanxian dan Chu Xuan Yuan telah muncul di klan Surgawi Chu kami. Petik 2. Itu mengatakan, Chu Feng, Anda harus berhati-hati saat melawan Tang Zhenghao. Lagi pula, itu bukan keberuntungan bahwa dia mampu mengalahkan Li Anzi dan berada di peringkat ke-9 di Decastar Martial Ancestral. Kepala klan Heavenly Clan memperingatkan Chu Feng dengan tegas. Junior ini mengerti niat senior. Harap yakinlah. Junior ini pasti tidak akan menurunkan penjagaannya. Chu Feng menggenggam tinjunya. Kemudian, kepala klan Chu Heavenly Clan secara pribadi membawa Chu Feng ke perbatasan klan Heavenly Clan. Beberapa Chu Heavenly Clansmen sudah berkumpul di sini. Ada juga banyak orang berkumpul di luar. Namun, sebagian besar orang berdiri di tanah. Untuk menghormati Chu Heavenly Clan, mereka tidak berani terbang di langit langsung di luar wilayah Chu Heavenly Clan. Ada dua pengecualian. Mereka adalah dua orang dari generasi muda. Tidak hanya mereka berdiri di langit, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berasal dari alam atas Cilio Kosong besar. Salah satunya adalah adik laki-laki Li Anzi, Li Tianyu. Adapun pemuda lainnya, ia memiliki fitur yang halus. Namun, ada senyum jahat di wajahnya. Dia memancarkan aura peringkat 7 surgawi abadi tanpa gangguan. Semua orang mampu merasakannya. Ditulis di plat judul di pinggangnya adalah kata-kata Tang Heavenly Clan, yang mengungkapkan status mulianya. Orang itu tidak lain adalah orang terkuat di antara generasi muda klan Langit Surgawi, peringkat ke-9 dari Decastar Martial Ancestral, Tang Zhenghao. Pada saat itu, Tang Zhenghao dan Li Tianyu keduanya menunjuk ke arah klan Surgawi Chu dan berteriak penghinaan. Isi dari penghinaan mereka sebagian besar mengolok-olok Chu Feng. Penghinaan mereka diucapkan dengan sangat keras dan beresonansi dalam jarak bermil-mil. Justru penghinaan itu yang menarik lebih banyak orang. Kepala klan Chu Heavenly Clan dengan hati-hati memeriksa budidaya Tang Zhenghao. Setelah menemukan bahwa kultivasinya memang dari peringkat 7 surgawi abadi, dia mengangguk ke Chu Feng. Adapun Chu Feng, ia segera mengungkapkan dirinya, berjalan keluar dari batas yang memisahkan wilayah Chu Heavenly Clan, dan muncul di hadapan Tang Zhenghao. Chu Feng, kau pengecut. Akhirnya kau berkenan menunjukkan dirimu? Setelah melihat Chu Feng, mata Li Tianyu segera melonjak dengan niat membunuh. Dia membenci Chu Feng sampai ke tulang. Jika memungkinkan, dia hanya gatal untuk membunuh Chu Feng segera. Aku segera bergegas setelah mengetahui bahwa kamu datang. Bagaimana saya tidak mau menunjukkan diri? Petik 2. Li Tianyu, apakah aku tidak memberimu pelajaran yang cukup? Apakah Anda ingin diberi pelajaran lain oleh saya? Chu Feng menatap Li Tianyu dengan mencibir di wajahnya. Li Tianyu mendengus. Meskipun dia sangat marah, dia tidak segera berdebat dengan Chu Feng. Sebaliknya, dia melihat ke Tang Zhenghao, yang berdiri di sampingnya. Tampaknya Anda adalah Chu Feng. Saya telah mendengar tentang kakek dan ayahmu. Mereka adalah senior yang sangat saya hormati. Petik 2. Namun, saya ingin tahu seberapa kuat Anda, keturunan mereka, kata Tang Zhenghao kepada Chu Feng. Kamu seharusnya belajar seberapa kuat aku dari Li Tianyu, bukan? Tanya Chu Feng. Bab 3115 skema. Hahaha, Tang Zhenghao mulai tertawa keras.
Setelah selesai tertawa, dia berkata, orang tidak boleh percaya pada apa yang didengarnya sampai dia melihatnya sendiri. Daripada mendengar dari orang lain, saya, Tang Zhenghao, lebih suka mengalaminya sendiri. Petik 2. Chu Feng, jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Saya percaya Anda harus sudah tahu mengapa saya, Tang Zhenghao, datang ke sini hari ini. Petik 2. Saya hanya akan menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda berani mengambil tantangan dan melawan saya? Tang Zhenghao bertanya pada Chu Feng. Karena saya, Chu Feng, sudah ada di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu jawaban saya? Tanya Chu Feng. Baiklah, kamu jujur dan terus terang. Karena itu masalahnya. Mari kita berhenti bicara. Silakan mengungkapkan kemampuan Anda. Mari kita tentukan siapa yang lebih kuat. Petik 2. Saat Tang Zhenghao berbicara, dia melepaskan tanda petirnya. Dengan mark petirnya dirilis, budidaya Tang Zhenghao langsung meningkat dari peringkat 7 surgawi abadi ke peringkat 8 surgawi abadi. Segera setelah itu, api gas biru muncul dari tubuh Tang Zhenghao. Saat api gas biru berputar di sekitar Tang Zhenghao, mereka membentuk pola. Itu adalah binatang buas biru. Binatang buas itu ganas, menakutkan dan mendominasi. Pada saat yang sama, Tang Zhenghao memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Dengan kata lain, Tang Zhenghao saat ini mampu bertarung setara dengan Dewa Surgawi peringkat 9. Chu Feng. Api gas biru yang dipancarkan oleh Tang Zhenghao berasal dari harta karun. Harta itu mirip dengan Golden Grain Inner Armor milik Li Anzi. Harta karun itulah yang memberi Tang Zhenghao kekuatan tempur yang menantang surga. Petik 2. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, bahwa harta Tang Zhenghao bahkan lebih kuat dari armor emas butiran Li Anzi. Jadi, Anda harus berhati-hati. Pada saat itu, transmisi suara dari kepala klan Chu Heavenly Clan memasuki telinga Chu Feng. Junior ini mengerti. Chu Feng mengangguk. Sebenarnya, bahkan tanpa kepala klan Chu Heavenly Clan memperingatkannya, Chu Feng tahu api gas biru itu bukan masalah sederhana. Namun, jika hanya itu yang mampu dilakukan Tang Zhenghao, maka betapapun kuatnya dia tidak lebih kuat dari Li Anzi. Mereka berdua sebenarnya cukup setara satu sama lain. Kecuali bahwa Tang Zhenghao memiliki kultivasi tingkat di atas Li Anzi. Dengan hanya kemampuan itu, Chu Feng masih yakin bisa mengalahkan Tang Zhenghao. Karena kamu tidak menahan apapun, aku, Chu Feng, juga tidak akan menahan. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia melepaskan Lightning Mark level Divine-nya, menyatu dengan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, dan mengeluarkan persenjataan abadi. Meskipun budidaya Chu Feng adalah tingkat di bawah Tang Zhenghao, kekuatan pertempuran Chu Feng sudah setara dengan Tang Zhenghao sekarang bahwa ia telah melepaskan semua kemampuannya. Tidak buruk, tampaknya reputasi Anda memang layak. Karena itu masalahnya. Mari kita bertarung dengan sepenuh hati. Petik 2. Saat Tang Zhenghao berbicara, dia mengungkapkan persenjataan abadi yang tidak lengkap. Lalu, dia berubah menjadi kilatan cahaya. Dengan aura yang sangat kuat, dia mulai dengan cepat terbang menuju Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia memegang persenjataan abadi di tangan dan terbang menuju Tang Zhenghao. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan bela diri. Sebaliknya, mereka hanya meretas dan menebas satu sama lain dengan senjata masing-masing. Dentang. Saat kedua senjata bertabrakan, percikan dan riak energi yang kuat tersebar di mana-mana. Chu Feng tidak mundur sedikit pun. Namun, Tang Zhenghao mengetuk beberapa meter ke belakang. Tidak peduli seberapa kuat persenjataan immortal yang tidak lengkap mungkin, itu tidak akan menjadi cocok untuk persenjataan abadi di tangan Chu Feng. Senjata Tang Zhenghao sedang ditekan. Luar biasa. Melihat adegan ini, banyak orang yang hadir mulai bersorak untuk Chu Feng. Mereka bukan hanya orang-orang dari klan Surgawi Chu, ada juga orang-orang dari kekuatan lain. Setelah semua, lawan Chu Feng adalah Tang Zhenghao Tang Heavenly Clan. Dengan demikian, Chu Feng tidak hanya mewakili klan Surgawi Chu, tetapi seluruh realitas atas Ciliokosem besar. Tepat setelah dua pejuang mulai berkelahi, Chu Feng meraih kemenangan. Sebagai orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar, mereka secara alami akan merasa gembira dan bangga dengan Chu Feng. Ayo, mari kita lanjutkan. Petik 2. Namun, setelah dipukul mundur, bahwa Tang Zhenghao tidak hanya tidak sedih, ia malah tampaknya semangat juangnya dinyalakan. Dia mengepalkan tangannya di sekitar persenjataan abadi tidak lengkapnya dan mulai terbang ke arah Chu Feng lagi. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak akan kalah juga. Memegang persahabatan abadinya, dia bergegas keluar untuk menghadapi Tang Zhenghao. Bas. Namun, saat Chu Feng mendekati Tang Zhenghao, dia tiba-tiba merasakan rasa penindasan yang sangat besar.
Sensasi yang menindas memberi Chu Feng perasaan bahaya dan kegelisahan yang intens. Kamu. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Dia melihat ke Tang Zhenghao, yang sudah mendekatinya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Aura Tang Zhenghao telah meningkat lagi. Pada saat itu, kekuatan pertempuran Tang Zhenghao adalah seluruh tingkat di atas Chu Feng. Tang Zhenghao sebenarnya menyembunyikan auranya. Tidak diketahui bagaimana dia berhasil melakukannya. Namun, dia paling jelas menyembunyikan auranya. Kultivasi sebenarnya Tang Zhenghao bukan dari peringkat 7 surgawi abadi. Sebaliknya, dia adalah peringkat 8 surgawi abadi. Melihat ekspresi terkejut Chu Feng, bibir Tang Zhenghao terangkat menjadi senyum karena skema seseorang berhasil. Senyumnya sepertinya mengatakan, Chu Feng, bahkan jika kamu sudah menyadari semuanya sekarang, sudah terlambat. Petik 1. Sangat terlambat. Memang sudah terlambat. Pada jarak yang begitu dekat, dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, Chu Feng tidak lagi mampu melanjutkan melawan Tang Zhenghao. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng sudah dibatasi oleh kekuatan penindas Tang Zhenghao. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat persenjataan abadi immortal Tang Zhenghao menebasnya. Selain itu, persenjataan abadi tidak lengkap Tang Zhenghao yang dipegang di tangannya sebenarnya ditujukan ke leher Chu Feng. Dia berencana memenggal Chu Feng. Tang Zhenghao berencana untuk mempermalukan Chu Feng di depan umum. Bab 3116 Gazes Pembunuhan. Dentang. Namun, tepat ketika persenjataan immortal abadi Tang Zhenghao hendak mencapai leher Chu Feng, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, persenjataan immortal yang tidak lengkap di tangan Tang Zhenghao terlempar ke udara. Bahkan Tang Zhenghao sendiri terlempar ke belakang beberapa langkah. Tangannya yang dia pegang dengan armamen immortal yang tidak lengkap dengan sebelumnya benar-benar terkoyak, dan meneteskan darah. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi lamban. Ini adalah pertarungan antara orang-orang dari generasi muda, untuk secara paksa melibatkan dirimu dalam pertempuran ini. Chu Heavenly Clan, betapa tak tahu malunya kalian semua? Tiba-tiba, Tang Zhenghao dengan lantang mengutuk ke arah Chu Clan Heavenly. Bukan hanya Tang Zhenghao yang tahu apa yang terjadi. Semua orang yang hadir tahu bahwa Chu Feng saat ini bukan tandingan Tang Zhenghao. Dengan demikian, orang yang mengalahkan Tang Zhenghao tidak mungkin Chu Feng. Sebaliknya, itu harus menjadi ahli dari klan Surgawi Chu. Sementara itu Spar, ini adalah wilayah Chu Heavenly Clan kami. Orang tua ini tidak akan mengizinkan Anda untuk membahayakan klan Surgawi Chu kami. Petik 2. Tepat pada saat itu, sesosok berjalan keluar dan berdiri di samping Chu Feng. Itu kepala klan Chu Heavenly Clan. Melihat kepala klan Chu Heavenly Clan, belum lagi yang lain. Bahkan orang-orang dari klan Heavenly Chu sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak mengharapkan orang yang membantu Chu Feng menjadi kepala klan Chu Heavenly Clan mereka. Tepatnya karena kepala klan Chu Heavenly Clan yang membantu Chu Feng, lebih besar mengungkapkan betapa dia menghargai Chu Feng. Apa tidak akan membiarkan orang lain melukai orang-orang klan Anda? Pada akhirnya, bukankah itu tidak lebih dari menindas yang mudah? Petik 2. Tang Zhenghao merasa sangat marah. Dia menunjuk ke kepala klan Chu Heavenly Clan dan bertanya, jika ketua klan Tuhanku berdiri di sini sekarang, apakah Anda berani mengatakan kata-kata itu? Bahkan jika kepala klan-klan Anda berdiri di sini, orang tua ini masih akan berani mengatakan kata-kata itu, kata kepala klan-klan Surgawi Klan. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat saja. Tang Zhenghao berbicara dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Dia berbalik, menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, bahkan jika saya gagal melukai Anda hari ini, tetap saja saya menang. Petik 2. Sementara Chu Heavenly Clan dapat melindungi kamu sekarang, mereka tidak dapat melindungi kamu selamanya. Anda sebaiknya berhati-hati di masa depan. Lagi pula, saya bukan satu-satunya di leluhur Martial Starfield yang lebih kuat dari Anda. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, seringai muncul di wajah Tang Zhenghao. Itu adalah senyum mengejek, sebuah lengkungan yang mengejek. Chu Feng dengan tegas mengingat senyum itu. Pada hari itu, dia dibodohi. Dia dibodohi oleh Tang Zhenghao itu. Meskipun Chu Feng tidak tahu bagaimana ia berhasil menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, ia masih menyembunyikannya. Dan Chu Feng memang ceroboh. Adapun kepala klan Chu Heavenly Clan, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia membawa Chu Feng bersamanya dan kembali ke klan Surgawi Chu. Dalam perjalanan kembali, penatua yang melaporkan masalah itu tiba-tiba berlutut di udara. Dengan menundukkan kepalanya dan kepalan tangannya, dia berbicara dengan sikap yang sangat menyesal. Tuan klan, bawahan ini tidak kompeten.
Saya benar-benar gagal mendeteksi kultivasi Tang Zhenghao yang sebenarnya. Lord Clan Chief, tolong hukum aku dengan keras. Petik 2. Bagaimana kamu bisa disalahkan karena ini? Bahkan orang tua ini gagal untuk mendeteksi bahwa kultivasi Tang Zhenghao yang sebenarnya adalah bahwa peringkat 8 Heavenly Immortal bukan peringkat 7 Heavenly Immortal. Petik 2. Ini berarti bahwa anak memiliki harta yang mampu menyembunyikan kultivasinya bahkan dari orang tua ini. Harta karun itulah yang menyembunyikan kultivasinya. Setelah kepala klan Chu Heavenly Clan selesai mengucapkan kata-kata itu, dia memandang ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, orang tua ini membuat kesalahan dalam penilaian yang menyebabkanmu dihina hari ini. Kamu pasti membenciku karena ini kan? Petik 2. Meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan mengatakan kepada penatua bahwa itu bukan salahnya, dia masih memiliki pandangan yang sangat menyesal di matanya ketika dia melihat ke Chu Feng. Senior, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Ini aku, Chu Feng, yang tidak cukup kuat. Petik 2. Namun, kemenangan dan kekalahan adalah kejadian umum dalam pertempuran. Aku, Chu Feng, juga tidak memenangkan setiap pertempuran yang aku alami. Saya telah kehilangan beberapa kali. Petik 2. Namun, kalah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak bisa menang. Namun, saya, Chu Feng, menjamin bahwa saya akan memenangkan kembali kekalahan saya hari ini, kata Chu Feng. Sangat baik, itu lebih seperti anggota klan surgawi Chu kami. Petik 2. Mari kita letakkan subjeknya di situ. Kami tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Petik 2. Melihat respon optimis dari Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan segera mulai bersinar dengan bahagia. Setelah kembali ke Chu Heavenly Clan, kepala klan Chu Heavenly Clan mengumpulkan Chu Haoyan, Chu Huanyu, Chu Qing dan Chu Shuangshuang. Chu Feng sudah mengenal Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Qing. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Chu Shuangshuang. Chu Shuangshuang sedikit lebih tua dari Chu Feng dan yang lainnya. Dia segera berusia 300 tahun. Namun, penampilannya sangat muda. Dari pandangan sekilas, dia hanyalah seorang wanita muda. Lebih jauh lagi, meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan sangat indah, dia memberikan suasana yang sangat mengesankan. Dia adalah tipe wanita yang akan segera mendapat kesan baik. Mereka berempat tampaknya sudah tahu bahwa mereka akan memasuki ranah kultivasi bela diri leluhur bersama Chu Feng. Dengan demikian, mereka tidak mengungkapkan kejutan apapun di wajah mereka setelah melihat Chu Feng. Ketika Chu Qing melihat Chu Feng, dia segera mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Sementara itu adalah pertama kalinya Chu Shuangshuang melihat Chu Feng, dia juga masih sangat ramah padanya. Hanya Chu Huanyu dan Chu Haoyan yang masih menatap Chu Feng dengan kebencian yang intens di mata mereka. Ini terutama berlaku untuk Chu Haoyan. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kebencian yang lebih besar dari Chu Huanyu. Reaksinya dapat dimengerti. Setelah semua, kakeknya dipenjara karena Chu Feng. Dan sekarang, kakeknya mengalami penyiksaan di gedung penegakan hukum setiap hari. Haoyan, Huanyu, Chu Feng adalah saudaramu. Bagaimana kalian berdua bisa melihatnya dengan cara seperti itu? Petik 2. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Itu kepala klan Chu Heavenly Clan. Mendengar apa yang dikatakan ketua klan surgawi, Chu Haoyan dan Chu Huanyu mengambil tatapan penuh kebencian mereka. Namun, mereka masih memiliki ekspresi yang tidak setuju. Berlutut, tiba-tiba, kepala klan Chu Heavenly Clan berteriak dengan marah. Teriakannya menyebabkan seluruh aula istana bergetar hebat. Sensasi yang menusuk tulang menyelimuti Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Bagaimana mungkin Chu Haoyan dan Chu Huanyu berani ragu? Segera, mereka berdua berlutut di tanah dan bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Bab 3117 memasuki wilayah kultivasi. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Dendam dan keluhan antara generasi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Petik 2. Kamu semua orang dari klan yang sama. Dengan demikian, Anda semua harus bersatu dan saling membantu, dan sama sekali tidak saling membunuh. Petik 2. Karena Anda akan memasuki alam budidaya bela diri leluhur, Anda semua harus melepaskan dendam di hati Anda, dan bersatu melawan musuh-musuh eksternal kami. Petik 2. Jika ada yang berani menyebabkan perselisihan internal, itu akan sama dengan mengkhianati klan kita. Adapun itu adalah kejahatan serius. Petik 2. Bahkan jika Anda semua dapat bersembunyi di alam budidaya bela diri leluhur, orang tua ini akan membuat Anda semua menderita kehidupan yang menyedihkan setelah Anda kembali. Kepala klan Chu Heavenly Clan mengancam Chu Haoyan dan Chu Huanyu dengan suara keras. Lord Clan Chief, tolong hilangkan amarahmu. Junior ini mengerti. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin Chu Haoyan dan Chu Huanyu berani melawan?
Keduanya mengekspresikan keinginan mereka untuk mematuhi perintah kepala klan Chu Heavenly. Alasan untuk itu adalah karena mereka bisa mengatakan bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan tidak bercanda. Dia serius. Jika mereka berani melakukan apa saja pada Chu Feng di alam martial Cultivation Ancestral dan ditemukan oleh ketua klan Lord mereka, mereka benar-benar akan berakhir menderita. Ini sudah jelas dari perlakuan kepala klan Chu Heavenly Clan terhadap kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziyuan. Suang Shuang, Chu Qing, sebagai penatua, kalian berdua harus menjaga mereka bertiga, mengerti? Kepala klan Chu Heavenly Clan memandang ke Chu Suang Shuang dan Chu Qing. Tuan kepala klan, mohon yakinlah. Chu Suang Shuang dan Chu Qing keduanya mengepalkan tangan mereka dengan hormat. Kalau begitu, kalian semua bisa masuk. Petik 2. Tidak perlu tinggal terlalu lama setelah masuk. Selama Anda semua merasa telah menerima cukup bantuan dari tempat itu, Anda bisa kembali, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Kemudian, dia menangani 5 kunci budidaya seperti gelembung untuk Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka langsung mencubit kunci penanaman yang diberikan. Ketika gelembung hancur, mereka segera berubah menjadi gelombang energi roh yang kuat yang menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya. Saat berikutnya, Chu Feng merasakan sekelilingnya bergerak dengan langkah cepat. Dia merasa seolah-olah kepalanya berputar. Ini berlangsung selama 1 jam sebelum berhenti. Kekuatan yang telah mengelilingi Chu Feng memasuki dahi Chu Feng. Tempat di mana Chu Feng berada tidak lagi Great Upper Chiliocosm Realm, tidak lagi di dalam istana Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, Chu Feng berada di dunia yang sama sekali baru. Dia berada di atas barisan gunung. Di bawahnya ada formasi, seolah-olah formasi itu memanggilnya. Selanjutnya, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suang Shuang juga muncul di samping Chu Feng. Bahkan posisi mereka berdiri sama dengan ketika mereka berada di dalam aula istana Chu Heavenly Clan. Chu Feng tahu bahwa mereka telah tiba di alam budidaya bela diri leluhur. Kami sebenarnya tiba begitu cepat. Kekuatan pembentukan Realm Cultivation Martial Ancestral benar-benar luar biasa. Pada saat itu, bahkan Chu Qing berseru kagum. Memang, kekuatan Realm Cultivation Martial Ancestral benar-benar luar biasa. Chu Suang Shuang juga tersenyum. Lalu, dia berkata kepada Chu Feng dan yang lainnya, adikku, aku yakin kalian semua merasakannya juga, kan? Kunci kultivasi tidak hanya mampu membawa kita ke sini, mereka juga mampu membawa kita pergi dari sini. Petik 2. Kekuatan formasi itu telah memasuki jiwa kita melalui dahi kita. Selama kita menginginkannya, kita akan dapat meninggalkan tempat ini kapan saja. Namun, ingat ini, selama kita mengaktifkan kekuatan itu dan meninggalkan tempat ini, kita tidak akan pernah bisa menginjakan kaki lagi di sini. Bahkan jika kita ingin mendapatkan kunci penanaman lain dalam waktu 3 tahun, kita masih tidak akan bisa kembali. Petik 2. Kami mengerti. Terima kasih atas pengingatmu, Kak Suang Shuang. Chu Feng dan yang lainnya menggenggam tangan mereka dengan hormat. Itu yang harus aku lakukan. Kita semua keluarga. Tidak perlu sopan seperti ini. Petik 2. The Cultivation Keys telah menentukan tujuan teleportasi. Semua orang di alam atas Chiliocosm besar kami yang menggunakan kunci penanaman semua akan dipindahkan ke tempat yang sama. Dengan demikian, klan surgawi Chu kita harus berada di sekitarnya, kata Chu Suang Shuang. Mereka ada di sana. Chu Feng menunjuk ke barat daya. Melalui mata langitnya, Chu Feng dapat melihat sekelompok besar istana yang terletak di barat daya. Di menara tertinggi di sana ada spanduk berkibar tertiup angin. Di spanduk ada kata-kata besar, Chu Heavenly Clan. Petik 1. Sangat baik, kalau begitu. Mari kita lanjutkan ke arah itu. Saat Chu Suang Shuang berbicara, dia melonjak ke langit dan mulai terbang ke barat daya. Chu Feng dan yang lainnya juga melonjak ke langit dan mulai terbang mengejarnya. Mengapa tidak ada satu formasi pun di sekitar? Setelah mendekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Menurut kepala klan Chu Heavenly Clan mereka, alam budidaya bela diri ancestral adalah tempat yang sangat berbahaya. Secara logis, bahkan jika itu adalah markas Chu Heavenly Clan, mereka masih akan berada dalam bahaya diserang oleh klan lain. Dengan demikian, wilayah mereka harus dilindungi oleh formasi defensif. Namun, setelah mendekati wilayah Chu Heavenly Clan, Chu Feng menemukan bahwa tidak ada formasi pertahanan sama sekali. Segera setelah itu, Chu Feng tidak lagi hanya terkejut, tetapi dia bahkan mulai merasa agak kecewa. Mereka sudah memasuki markas Chu Heavenly Clan, namun, tidak ada yang benar-benar menemukannya. Kemampuan pengamatan pelatihan Chu Heavenly Clansmen di Realm Cultivation Martial Ancestral terlalu kurang. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng memutuskan untuk menyebarkan kekuatan rohnya untuk memeriksa daerah. Di bawah pemeriksaan Chu Feng,
Budidaya semua klan surgawi Chu di dalam markas terungkap kepadanya. Setelah merasakan kultivasi orang-orang itu, Chu Feng mulai merasa lebih kecewa. Chu Feng datang untuk menyadari mengapa Chu Clan Heavenly mereka akan memiliki status yang begitu rendah di alam budidaya bela diri ancestral. Bab 3118 Budidaya Chu Feng. Sementara ada banyak istana di markas Chu Heavenly Clan, ada sangat sedikit orang yang tinggal di sana. Paling tidak, orang-orang di sana saat ini berjumlah hanya lebih dari 100. Meskipun mungkin beberapa orang telah pergi untuk berlatih, Chu Feng merasa bahwa bahkan jika semua orang berkumpul di sana, jumlah mereka masih tidak banyak. Setelah semua, kemampuan untuk memasuki realem kultivation martial ancestral hanya muncul sekali setiap 3 tahun. Selain itu, hanya beberapa orang dari alam atas Cilio Kosem besar yang bisa pergi ke sana setiap 3 tahun. Selain itu, pasti akan ada orang yang pergi juga. Karena itu, sebenarnya tidak aneh jika ada beberapa orang yang hadir. Alih-alih akan aneh jika ada banyak orang berkumpul di sana. Setelah memeriksa daerah itu, budidaya orang-orang yang hadir semuanya diungkapkan kepada Chu Feng. Sebagian besar orang yang hadir adalah dewa sejati. Namun, banyak di antara mereka adalah dewa sejati puncak. Yang mengatakan, usia mereka lebih tua dari Chu Feng dan yang lainnya. Sebagian besar dari mereka berusia lebih dari 200 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang telah berlatih selama lebih dari 100 tahun lebih lama dari Chu Feng dan yang lainnya. Dengan demikian, puncak True Immortal sebenarnya bukan tingkat kultivasi yang kuat untuk orang seusia mereka. Selain itu, orang-orang yang diberi kesempatan untuk berada di sana harus memiliki talenta tertentu, dan dianggap sebagai orang jenius. Untungnya, tidak semua orang adalah dewa sejati. Ada 32 orang di sana yang adalah dewa surgawi. Namun, mayoritas dari mereka hanya peringkat 1 dewa surgawi. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 3 surgawi abadi. Dengan kekuatan itu, tidak heran status dan kecakapan mereka sangat rendah di alam marsial budidaya ancestral. Siapa ini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari depan. Setelah itu, banyak tokoh melonjak ke langit dan mengelilingi Chu Feng dan yang lainnya. Orang-orang dari klan surgawi Chu akhirnya menemukan Chu Feng dan yang lainnya. Hanya, Chu Feng masih kecewa dengan betapa lambatnya reaksi mereka. Ketika orang-orang itu pertama kali muncul, mereka semua memiliki ekspresi tegas. Namun, segera, seseorang di antara mereka mengenali Chu Shuang, dan segera mengungkapkan ekspresi gembira. Adik perempuan Shuang, ini kamu? Pria yang mendekati mereka pertama kali kira-kira seusia dengan Chu Shuang. Namun, dia memiliki wajah yang terlihat sangat tua, dan menyerupai pria parubaya. Berdiri bersama dengan Chu Shuang, mereka berdua terlihat sangat tidak cocok satu sama lain. Yang mengatakan, mereka berdua saling memandang satu sama lain dengan mata yang sangat dekat dan sayang. Jelas, mereka sudah saling kenal sejak lama. Kakak Cuping, sudah lama. Saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kami bertemu. Chu Shuang tersenyum. Saung, ini benar-benar kamu. Setelah bertahun-tahun, Anda akhirnya memasuki realem kultivation martial ancestral. Petik 2. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan mampu mencapai peringkat 9 abadi-abadi di luar alam budidaya bela diri ancestral. Adik perempuan Song Shuang, Anda benar-benar luar biasa. Pria bernama Cuping berbicara dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia melihat ke arah Chu Shuang. Kakak Cuping, kaulah yang luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa Anda sudah menjadi dewa surgawi peringkat 1. Chu Shuang tersenyum. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena Cuping menyembunyikan kultivasinya. Dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk menentukan budidaya aktual Cuping. Alasan mengapa dia begitu yakin ketika dia mengatakan Cuping adalah peringkat 1 surgawi abadi adalah karena itulah yang dia dengar dari orang-orang yang telah kembali dari alam budidaya bela diri leluhur. Haha, aku sudah di sini begitu lama. Jika aku bahkan tidak bisa mencapai peringkat 1 surgawi abadi, bukankah aku akan menyia-nyiakan kunci budidaya klan kita? Adik kecil Shuang, dengan bakat Anda, saya berani menjamin bahwa Anda pasti akan dapat mencapai terobosan ke surgawi abadi di sini. Bahkan melampaui saya bukanlah hal yang mustahil, kata Cuping. Dihadapkan dengan pujian Cuping, Chu Shuang hanya tersenyum. Kemudian, dia mulai memperkenalkan Cuping dan Chu Heavenly Clansmen lainnya yang hadir untuk Chu Feng dan yang lainnya. Melalui perkenalan Chu Shuang, Chu Feng dan yang lainnya datang untuk mengetahui bahwa Cuping dan yang lainnya sudah ada di sana selama beberapa waktu sekarang. Setelah memperkenalkan Cuping dan yang lainnya, Chu Shuang mulai memperkenalkan Chu Feng dan yang lainnya yang datang bersamanya. Namun,
Sebelum Chu Shuang bisa memulai perkenalannya, Chu Ping melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, "Adik perempuan Shuang, tidak perlu bagi Anda untuk memperkenalkan mereka. Saya kenal semua saudara kecil ini di sini." Petik 2. Setelah itu, Chu Ping berkata kepada Chu Qing dan yang lainnya secara berturut-turut, "Anda harus menjadi adik kecil Chu Qing. Orang terkuat Chu Heavenly Clan kami dari generasi muda sekarang." Petik 2. Kamu pasti adik kecil Chu Haoyan. Petik 2. Kamu harus menjadi adik kecil Chu Huanyu. Kalian semua adalah talenta yang jarang terlihat di klan surgawi Chu kami. Petik 2. Adik-adik, kultivasi Anda sangat kuat di usia yang sangat muda. Reputasi Anda benar-benar layak. Petik 2. Meskipun Chu Ping telah berlatih di Realm Cultivation Martial Ancestral untuk waktu yang sangat lama, meskipun bakat Chu Qing dan yang lainnya tidak terungkap ketika mereka memasuki wilayah Chu Heavenly Clans Clan, meskipun dia tidak tahu tentang Chu Qing dan yang lainnya, tetap bahwa orang-orang dari klan surgawi Chu akan memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral setiap 3 tahun. Dengan demikian, setiap kali klan surgawi Chu yang baru tiba di alam budidaya bela diri ancestral, orang-orang di alam budidaya bela diri ancestral akan selalu bertanya kepada mereka tentang situasi di klan surgawi Chu. Jadi, sementara orang-orang itu tampaknya benar-benar terputus dari pelatihan dunia lainnya di sana, mereka benar-benar tahu tentang hal-hal di luar, dan secara alami juga tahu tentang Chu Qing dan yang lainnya. Namun, ketika Chu Ping memandang ke Chu Feng, dia mengungkapkan sedikit malu. Dia dengan hati-hati memilah-milah kenangannya tentang potret generasi muda Chu Heavenly Clan mereka yang luar biasa. Namun, tidak peduli apa, dia tidak dapat mengingat Chu Feng. Setelah mencoba mencari tahu siapa Chu Feng, Chu Ping tertawa canggung. Kemudian, dia berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah terlalu tua, ingatan saya semakin buruk, adikku. Aku tidak bisa mengingat siapa dirimu." Petik 2. Adik kecil ini di sini bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah putra senior Chu Xuanyuan, Chu Feng. Chu Shuang memperkenalkannya. Chu Feng. Setelah mengetahui tentang identitas Chu Feng, semua orang yang hadir, termasuk Chu Ping, mengungkapkan ekspresi heran. Karena mereka tahu tentang bahkan Chu Qing dan yang lainnya, mereka secara alami juga tahu tentang masalah Chu Feng dan Chu Xuanyuan diusir dari klan surgawi Chu mereka. Namun, informasi yang mereka tahu adalah informasi dari 3 tahun lalu. Menurut informasi itu, Chu Feng harus mati. Dengan demikian, bagaimana bisa Chu Feng hidup, dan di sini? Kakak Chu Ping, adik laki-laki Chu Feng telah menerima pengakuan ketua klan dewa dan kembali ke klan surgawi Chu kita. Seperti kita, dia juga anggota klan surgawi Chu kita. Chu Shuang menjelaskan. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Sederhananya, mereka sudah tahu bahwa Chu Feng tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga harus mampu berkultivasi. Karena dia mampu berkultivasi, dia telah kembali ke klan surgawi Chu mereka. Dalam hal itu berarti bahwa adik kecil Chu Feng mampu berkultivasi? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Ping memandang ke Chu Feng dan bertanya, "Adik laki-laki Chu Feng, apakah mungkin bagimu untuk menyimpan harta yang apakah menyembunyikan kultivasi Anda sehingga kami dapat mengetahui tingkat kultivasi yang Anda miliki saat ini?" Petik 2. Jika kami mengetahui kultivasi Anda, akan lebih mudah bagi kami untuk mengajari Anda kemana harus berlatih. Petik 2. Alasan dia bertanya itu karena Chu Feng menyembunyikan kultivasinya. Chu Qing tidak tahu apa budidaya Chu Feng itu. Sebenarnya, bukan hanya Chu Feng yang menyembunyikan kultivasinya. Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu semuanya menyembunyikan kultivasi mereka. Alasan untuk itu adalah karena menyembunyikan kultivasi seseorang bukan hanya metode defensif, tetapi juga kebiasaan yang baik. Itu adalah tanda hormat kepada orang lain. Namun, karena Chu Ping adalah dewa surgawi peringkat 1, meskipun Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu telah menyembunyikan kultivasi mereka, mereka masih tidak dapat menyembunyikan kultivasi mereka darinya. Chu Feng, di sisi lain, berhasil menyembunyikan kultivasinya dari Chu Ping dan yang lainnya. Chu Ping dan yang lainnya tidak curiga bahwa Chu Feng berhasil menyembunyikan kultivasinya karena itu di atas mereka. Setelah semua, Chu Feng yang mereka dengar adalah sampah yang tidak mampu diolah. Bahkan jika Chu Feng mampu berlatih, Chu Ping dan yang lainnya masih tidak merasa bahwa Chu Feng akan lebih kuat dari mereka. Sebenarnya, mereka merasa bahwa Chu Feng tidak hanya lebih rendah dari mereka, tetapi dia pasti lebih rendah dari Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu, 3 jenius terkenal itu. Itulah alasan mengapa Chu Ping begitu bertekad bahwa budidaya Chu Feng sedang disembunyikan dari mereka melalui semacam harta. Kakak Chu Ping, adik laki-laki Chu Feng benar-benar luar biasa sekarang. Kultivasinya saat ini. Melihat ini,
Chu Shuang segera mulai berbicara. Dia ingin mengungkapkan apa kultivasi Chu Feng. Namun, sebelum Chu Shuang bisa selesai, suara yang penuh dengan ejekan terdengar dari dalam basis. Beberapa sampah yang dibuang dari klan kami karena ia tidak dapat mengolah sebenarnya langsung lupa statusnya sebagai sampah yang diasingkan sekembalinya, dan memutuskan untuk tidak perlu bingung dengan menyembunyikan kultivasinya di hadapan kami dengan harta karun. Tampaknya putra Chu Xuanyuan ini belum belajar aturan klan kami untuk menghormati senior seseorang. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Ekspresi tidak senang muncul di matanya. Akan menjadi satu hal jika orang itu berbicara buruk tentangnya. Namun, orang itu sebenarnya melibatkan ayahnya. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga penghinaan bagi ayahnya. Dengan demikian, Chu Feng merasa sangat tidak senang. Bab 3119 Apa yang terjadi? Mendampingi suara itu, sesosok muncul di depan orang banyak. Tepatnya, bukan hanya satu orang yang muncul. Setelah suara itu terdengar, semua orang di wilayah Chu Heavenly Clans berjalan keluar dari istana mereka dan melonjak ke langit. Mereka mengikuti orang yang berbicara sebelumnya, dan berjalan ke arah tempat Chu Feng dan yang lainnya berdiri dengan agresif. Orang yang telah menghina Chu Feng dan ayahnya adalah seorang pria parubaya yang hampir berusia 300 tahun. Dia adalah orang yang dideteksi Chu Feng sebagai yang terkuat di antara Chu Klan Surgawi yang hadir. Dia adalah peringkat 3 Surgawi abadi. Lebih jauh lagi, dilihat dari penampilannya, dia tidak hanya harus menjadi orang dengan kultivasi yang paling kuat, tetapi dia juga harus menjadi pemimpin. Kakak Hon Yi, adik laki-laki Chu Feng, dia, melihat pria itu berjalan dengan agresif. Chu Ping segera menyadari bahwa situasinya buruk. Dia bergegas maju dan mencoba menjelaskan untuk Chu Feng. Chu Ping, aku berbicara dengannya. Mengapa Anda menyela pembicaraan kita? Pria yang dipanggil Chu Hon Yi itu menatap Chu Ping dengan kesal. Chu Ping tahu betul temperamen macam apa yang dimiliki Chu Hon Yi. Melihat bahwa Chu Hon Yi telah mengubah targetnya, itu berarti bahwa Chu Hon Yi bertekad untuk menyulitkan Chu Feng. Chu Ping tahu bahwa jika dia terus melibatkan diri dalam masalah ini, bahkan dia akan berakhir menderita bersama Chu Feng. Dengan demikian, Chu Ping segera berhenti berbicara. Kakak Chu Hon Yi, sudah lama. Namun, setelah Chu Ping terdiam, Chu Shuang berdiri. Song Shuang, kita berdua bisa mengobrol nanti. Saat ini, saya harus mengajari pendatang baru ini bagaimana bersikap di tempat ini. Chu Hon Yi berbicara dengan dingin. Melihat itu, Chu Shuang buru-buru tersenyum dan berdiri di samping. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang mengatakan, dibandingkan dengan Chu Ping, yang mengkhawatirkan Chu Feng, Chu Shuang tidak khawatir sedikit pun. Dia tahu betul karakter apa Chu Feng, dan kekuatan apa yang dia miliki. Bagi Chu Hon Yi untuk bertengkar dengan Chu Feng, yang akan berakhir menderita adalah dirinya sendiri. Bahkan sebelumnya, ketika Chu Shuang berdiri untuk berbicara dengan Chu Hon Yi, dia melakukannya demi Chu Hon Yi. Namun, Chu Hon Yi tidak menghargai kebaikannya. Karena itu, dia merasa tidak perlu terus mencoba menghentikannya. Setelah semua, dia tahu betul bahwa tujuannya berada di sana terutama untuk melindungi Chu Feng. Adapun hidup dan mati Chu Hon Yi, itu bukan urusannya. Chu Hon Yi tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Shuang. Dia juga tidak tahu orang seperti apa Chu Feng, yang dia serang. Dengan demikian, setelah meneriaki Chu Shuang, Chu Hon Yi mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia berkata, apa ini? Apakah kamu bisu? Atau mungkinkah Anda begitu pengecut sehingga Anda hanya bisa membiarkan orang lain berbicara untuk Anda? Sehingga Anda bahkan tidak berani berbicara untuk diri sendiri? Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Hon Yi menoleh ke yang lain dan tertawa. Putra Chu Xuanyuan sebenarnya tidak berguna ini. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang hadir semua mulai tertawa. Pada saat yang sama, mereka semua melemparkan tatapan mengejek pada Chu Feng. Menghadapi tawa kerumunan, bibir Chu Feng terangkat sedikit untuk mengungkapkan senyum. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar tersenyum, Chu Hon Yi dan yang lainnya semua bingung. Apa yang kamu tersenyum? Chu Hon Yi menyipitkan alisnya yang tajam dan bertanya dengan dingin. Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu aturannya, dan tidak menghormati orang tua saya? Chu Feng menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak? Chu Hon Yi berbicara dengan dingin. Jika bukan karena aku mempertimbangkan bahwa kamu adalah anggota klan Surgawi Chu, kamu. Chu Feng menunjuk ke sekelompok orang di belakang Chu Hon Yi. Dan kalian semua. Tidak semua akan berdiri di langit. Sebaliknya, Anda akan berbaring di tanah dan bersujud kepada saya. Memohon maaf kepada saya. Petik 2.
Kurang ajar, kamu hanyalah anggota generasi muda. Yang memberimu keberanian untuk berani berbicara kepada kami dengan cara seperti itu? Petik 2. Tepat sekali, Kakak Honi. Kamu harus mengajarkan pelajaran ini dengan benar. Petik 2. Sebelum Chu Honi bahkan bisa mengatakan apa-apa, kata-kata Chu Feng segera membawa ketidakpuasan dari antek Chu Honi. Satu demi satu. Mereka mengepalkan gigi mereka dan menatap Chu Feng dengan mata yang menatap tajam. Mereka sepertinya ingin melahap Chu Feng hidup-hidup. Dengan kekurangannya tidak puas dengan perilaku Chu Feng, Chu Honi tumbuh lebih puas. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, "Kamu bodoh berkepala babi. Jika saya tidak mengajari Anda pelajaran yang tepat hari ini, saya tidak akan bisa menegakkan ketertiban di sini." Petik 2. Oh, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan lagi dapat menegakkan ketertiban di sini, kata Chu Feng. Meneliti kematian, Chu Honi tiba-tiba mengamuk. Dengan pikiran, penindasan yang tak terbatas mungkin menyapu ke arah Chu Feng. Ketika Chu Honi peringkat 3 surgawi immortal tingkat penindasan mungkin dikirim, orang-orang yang berharap Chu Honi untuk mengajar Chu Feng pelajaran semua mulai tersenyum puas. Mereka merasa bahwa karena Chu Honi telah melepaskan kekuatan penindasnya, Chu Feng akhirnya akan ditindas dengan kejam seperti anjing yang sekarat. Wuwo. Saat berikutnya, sebuah jeritan terdengar. Ketika kerumunan bereaksi terhadap jeritan, senyum di wajah mereka langsung membeku. Mereka heran menemukan bahwa Chu Feng berdiri di udara, sama sekali tidak terluka. Namun, Chu Honi jatuh ke tanah. Kekuatan luar biasa menekannya jauh ke kedalaman tanah. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa yang terjadi? Kerumunan semua bingung. Sebagai kekuatan yang menindas Chu Feng hanya menargetkan Chu Honi. Orang banyak hanya tidak bisa merasakan aura Chu Feng. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa itu adalah kekuatan penindas Chu Feng yang telah menghancurkan Chu Honi jauh ke dalam tanah. Bab 3120 seperti apa hubungannya? Saat berikutnya, pakaian Chu Feng mulai berkibar, dan auranya benar-benar dirilis tanpa syarat, meliputi seluruh wilayah dan meninggalkan jejak di hati orang banyak. Semua orang yang hadir bisa merasakan aura Chu Feng. Aura ini. Pada saat itu, kerumunan akhirnya menyadari siapa yang telah menghancurkan Chu Honi jauh ke dalam tanah. Setelah menemukan jawaban atas kebingungan mereka, mereka menjadi sangat ketakutan. Bukan hanya orang-orang yang telah mencoba untuk dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Chu Feng. Bahkan Chu Ping memiliki ekspresi kaget. Itu karena aura Chu Feng begitu kuat sehingga menyebabkan mereka semua merasa seolah-olah darah mereka mulai dingin. Meskipun aku, Chu Feng, tidak terlalu kuat, kultivasi saya di atas milikmu. Sangat normal bagi Anda semua untuk tidak dapat merasakan kultivasi saya ketika disembunyikan. Namun, Anda menyebut ini sebagai tanda tidak hormat? Chu Feng menatap kerumunan dengan dingin. Tidak, tentu saja tidak. Adik laki-laki Chu Feng, kami salah. Ini salah kami. Ini semua salah kami. Kerumunan itu menggelengkan kepala mereka berulang kali. Mereka bahkan tidak berani melihat wajah Chu Feng. Kegelisahan dan ketakutan yang intens memenuhi mata mereka. Seperti kata pepatah, mereka yang bodoh tidak bersalah. Jadi, saya tidak akan menyalahkan kalian semua. Namun, ada satu hal yang harus saya nyatakan. Petik 2. Di masa depan, jika Anda semua merasa tidak puas dengan saya, Chu Feng, Anda bisa mengatakannya langsung kepada saya. Namun, tolong jangan melibatkan ayah saya. Petik 2. Jika kamu mengatakannya kepadaku secara langsung, aku mungkin membiarkanmu lolos begitu saja. Namun, jika ada yang berani berbicara buruk tentang ayah saya lagi. Tatapan dingin melintas di mata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng melambaikan tangannya ke bawah. Boom, sebuah ledakan keras terdengar dari tempat Chu Honi berada. Kawah besar seukuran jurang muncul. Pada saat yang sama, Chu Honi mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Petik 2 titik. Aku akan membuatmu menderita rasa sakit 100 kali lebih besar dari apa yang dia derita. Chu Feng menunjuk ke Chu Honi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menatap Chu Ping. Kakak Chu Ping, bisakah kamu menunjukkan jalannya? Sangat baik, adik laki-laki Chu Feng. Adik perempuan Suang Shuang. Adik-adik lelaki. Saya akan menunjukkan semuanya. Chu Ping mengangguk berulang kali. Saat dia berbicara, dia mulai terbang menuju wilayah Chu Heavenly Clan mereka sambil membimbing Chu Feng dan yang lainnya. Sisa orang tertinggal, mereka masih berdiri di langit dengan ketakutan dan syok di wajah mereka. Meskipun Chu Honi hanya terluka parah dan tidak akan mati, kerumunan tahu bahwa penderitaan yang Chu Honi akan pertahankan akan jauh lebih besar jika Chu Feng menginginkannya.
Setelah beberapa saat berlalu, kerumunan saling memandang dengan cemas. Mereka sepertinya bertanya satu sama lain. Mengapa sampah yang tidak bisa diolah itu menjadi monster yang menakutkan? Cuping mengatur tempat tinggal yang terpisah untuk setiap anggota kelompok Cufeng. Dari Cuping, mereka belajar mengapa ada begitu sedikit orang, namun begitu banyak istana. Ternyata banyak istana ditinggalkan oleh senior mereka. Cufeng bertanya pada Cuping istana mana yang pernah ditempati ayah dan kakeknya. Namun, jawaban yang diterimanya adalah bahwa mereka tidak tinggal di salah satu istana di sana. Itu karena tempat mereka tinggal adalah tempat lain, wilayah lain. Namun, wilayah itu tidak lagi milik Chu Heavenly Clan. Sebaliknya, itu ditempati oleh kekuatan lain. Ketika Chu Feng mendengar bahwa dia menjadi sangat marah, dia membuat resolusi untuk mengambil kembali wilayah itu. Namun, Chu Feng belajar dari Chu Ping bahwa kekuatan yang telah menduduki wilayah mantan Chu Heavenly Clan mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Adapun klan surgawi mereka benar-benar sendirian tanpa ada yang bergantung di sana. Dengan demikian, untuk saat ini, Chu Heavenly Clan mereka hanya tidak mampu memprovokasi kekuatan itu. Chu Feng bertanya kepada Chu Ping seberapa kuat kekuatan itu, dan seberapa kuat kekuatan yang mendukung mereka. Namun, Chu Ping tidak memberikan jawaban yang tepat kepada Chu Feng. Chu Feng hanya belajar bahwa kekuatan yang menduduki wilayah bekas Chu Heavenly Clan mereka disebut Burnfield Monstrous Clan. Adapun kekuatan yang berdiri di belakang klan Monstrous Burnfield, mereka disebut klan Monstrous Qian Feather. Sebenarnya, ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan klan mereka, klan Burnfield Monstrous tidak sekuat klan Surgawi Chu. Itu hanya karena pelatihan klan mereka di dalam realem Cultivation Martial Ancestral lebih kuat daripada Chu Heavenly Clansmen. Namun, Qian Feather Monstrous Clan berbeda. Kedua klan mereka berlatih di alam marsial budidaya ancestral dan kekuatan keseluruhan klan mereka lebih kuat daripada klan Surgawi Chu. Dengan demikian, Chu Ping memperingatkan Chu Feng dan yang lainnya bahwa mereka bisa menyinggung Burnfield Monstrous Clan jika mereka tidak punya pilihan lain. Namun, mereka benar-benar tidak mampu memprovokasi Qian Feather Monstrous Clan. Setelah selesai mengatur tempat tinggal untuk Chu Feng dan yang lainnya, Chu Ping pergi. Chu Shuang melihat Chu Ping sendirian. Karena mereka berdua adalah teman lama, Chu Feng dan yang lainnya tidak melibatkan diri dalam masalah ini ketika Chu Shuang memutuskan untuk melihat Chu Ping pergi. Mereka mencoba memberi mereka berdua waktu untuk mengobrol satu sama lain sendirian. Yang mengatakan, apa yang akhirnya dibicarakan oleh Chu Shuang dan Chu Ping adalah semua hal yang menyangkut Chu Feng. Adik kecil Chu Feng benar-benar menakjubkan. Chu Ping memiliki ekspresi kaget. Chu Shuang sudah memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di alam atas Cilioko Sembesar. Putra Chu Yuan tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Chu Shuang berbicara dengan senyum tipis. Memang, itu bisa dilihat dari bagaimana dia merawat Chu Honyi hari ini. Dia benar-benar memiliki aura raja. Chu Ping tersentak kagum. Kakak Chu Ping, bagaimana hubunganmu dengan Chu Honyi sekarang? Tanya Chu Shuang. Bab 3121 Penampilan Sungai Abadi. Shuang, mengapa kamu menanyakan itu? Tanya Chu Ping. Kakak Chu Ping, ketua klan Lord saat ini memanjakan adik kecil Chu Feng. Saya percaya bahwa bahkan jika Chu Feng menyebabkan bencana besar di luar, Lord Clan Chief akan bersedia memikulnya untuknya. Petik 2. Demikian juga, jika ada orang yang berani membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng dalam klan, Lord Clan Chief pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi. Jika tidak, Ketua Lord Clan tidak akan memberikan Chu Feng keputusan untuk menentukan kehidupan dan kematian dua tetua tertinggi. Kita harus tahu bahwa tetua tertinggi adalah kekuatan pertempuran terkuat dari klan surgawi Chu kita. Petik 2. Jadi, jika hubunganmu dengan Chu Honyi sama dengan sebelumnya, maka kamu harus memperingatkannya dengan benar untuk tidak berpikir tentang balas dendam terhadap Chu Feng. Kalau tidak, mengabaikan apakah Chu Feng akan mengampuni dia atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, ketua klan-klan akan tidak, kata Chu Shuang. Terima kasih atas saran Anda, adik perempuan Shuang. Seperti yang Anda katakan, saya harus berbicara dengan Honyi tentang masalah ini. Meskipun Honyi sudah mulai tidak menempatkanku, saudaranya di masa lalu, di dalam hatinya sejak kami tiba di tempat ini, dan kultivasi dan statusnya meningkat, dia masih saudaraku. Dengan demikian, aku tidak bisa melihat ketika menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung, kata Chu Ping. Chu Ping adalah orang yang suka akan kata-katanya. Setelah dia berpisah dengan Chu Shuang, dia segera pergi mencari Chu Honyi. Namun, setelah dia menyebutkan masalah itu kepada Chu Honyi, dia malah ditegur dan diusir.
Merasa tak berdaya, Chu Ping memutuskan untuk pergi. Namun, karena Chu Ping khawatir tentang Chu Honyi, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Selain dia, Chu Feng juga terjaga sepanjang malam. Sejak Chu Feng mengetahui bahwa tempat kakek dan ayahnya tinggal direbut oleh klan Burnfield Monstrous. Setelah berpikir bahwa dia tidak tahu apakah istana tempat kakek dan ayahnya tinggal masih utuh, Chu Feng merasa seolah-olah ada adalah api yang membakar hatinya tanpa tempat. Dia merasa sangat tertekan. Jika kamu tidak bisa menahan amarahmu, kamu harus pergi dan mengambil kembali wilayah itu, kata Nyonya Ratu. Jika aku sendirian, aku akan bisa mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang aku inginkan. Namun, semuanya berbeda di sini. Apa yang saya lakukan di sini sendirian akan melibatkan semua orang di klan Surgawi Chu, kata Chu Feng. Apakah mereka pernah menganggapmu sebagai klan mereka? Terlepas dari Chu Qing, Chu Shuang dan Chu Ping, sisanya tidak menganggap kamu sebagai klan mereka. Jika kamu kuat, mereka akan takut padamu. Jika mereka lemah, mereka akan menggertak dan mempermalukan Anda. Adapun hidup dan mati Anda, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Itu semua hubungan antara kamu dan mereka. Tidak lebih, kata Nyonya Ratu. Egi, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi dan diam-diam memeriksa Burnfield Monstrous Clan. Jika istana tempat ayah dan kakekku tinggal masih utuh, aku akan membiarkan mereka untuk sementara waktu. Petik 2. Namun, jika mereka telah menghancurkan tempat ayah dan kakekku tinggal, aku pasti tidak akan mentolerirnya. Chu Feng tidak bercanda. Meskipun itu hanya sebuah istana tempat kakek dan ayahnya tinggal di masa lalu, sesuatu yang tidak memiliki nilai di mata banyak orang, itu memiliki makna luar biasa bagi Chu Feng. Bahkan, untuk Chu Feng, itu akan mirip dengan harta yang tak ternilai, sesuatu yang dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan. Tentu saja kamu tidak bisa mentolerirnya. Berhentilah bersikap sangat hati-hati, itu tidak seperti Chu Feng yang aku tahu, kata Ratu Wanita Ratu. Pada saat itu, Chu Feng tersenyum. Apa yang Egi katakan itu benar, kecuali jika ia kehilangan rasionalitasnya karena marah. Ia memang berbeda dari bagaimana ia dulu. Perubahan ini tidak bisa dihindari. Saat Chu Feng bertambah tua dan mengalami lebih banyak hal, dia semakin tahu apa tanggung jawab itu. Adik kecil Chu Feng, kamu sudah bangun? Tepat pada saat itu, suara Chu Ping tiba-tiba terdengar. Chu Feng buru-buru membuka pintu. Dia menemukan bahwa Chu Ping tidak hanya berdiri di depannya, tetapi dia juga memiliki ekspresi gembira. Kakak Chu Ping, apa yang membuatmu sebahagia ini? Chu Feng bertanya. Adik kecil Chu Feng, Anda benar-benar bintang keberuntungan kita. Tepat setelah Anda datang ke sini, Sungai Abadi mengungkapkan dirinya sendiri. Chu Ping berbicara dengan sangat gembira. Sungai Abadi, apa itu? Chu Feng bertanya. Adik kecil Chu Feng, keluar dan lihatlah. Kamu akan segera mengerti, kata Chu Ping. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng berjalan keluar dari istana tempat dia tinggal dan melihat ke atas. Setelah melakukannya, ia menemukan bahwa langit sebenarnya telah berubah. Itu jelas pagi-pagi sekali. Langit seharusnya sangat cerah. Namun, ada banyak lampu multiwarna di langit. Lampu-lampu itu sangat indah. Mereka menyerupai banyak sungai multiwarna yang menutupi seluruh langit. Namun, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah pertanda yang mengindikasikan bahwa sesuatu akan terjadi. Tampaknya apa yang disebut Sungai Abadi adalah semacam sumber daya budidaya di alam budidaya bela diri ancestral. Hanya saja, sumber daya budidaya seperti apa itu? Chu Feng bertanya pada Chu Ping. Adik kecil Chu Feng, seperti yang Anda katakan, Sungai Abadi memang semacam sumber daya budidaya. Namun, Sungai Abadi adalah sumber daya budidaya yang akan muncul secara acak. Secara umum, itu akan muncul sekali setiap tahun. Namun, tidak ada waktu yang pasti kapan akan muncul. Itu mengatakan, kamu harus tahu bahwa Sungai Abadi telah muncul sekali 3 bulan yang lalu. Logikanya, tidak peduli apa, itu tidak boleh muncul lagi. Namun, itu muncul sekarang. Lebih jauh lagi, itu muncul tepat setelah kamu datang ke sini. Dengan demikian, apalagi selain keberuntungan yang kamu bawa yang mungkin bisa menjelaskan penampilannya? Chu Ping berseri-seri dengan sukacita dan kegembiraan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tampaknya benar-benar percaya bahwa penampilan Sungai Abadi dibawa oleh kekayaan Chu Feng. Kakak Chu Ping, aku tidak mungkin menerima pujian seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang memasuki realem kultivation martial ancestral kali ini. Bahkan jika penampilan Immortal River benar-benar terkait dengan pendatang baru, itu tidak mungkin pasti disebabkan oleh saya. Chu Feng menjawab sambil tersenyum. Aduh, sementara memang benar bahwa banyak orang datang sekaligus, yang di antara mereka mungkin bisa menyamai bakat adikku Chu Feng.
Orang-orang dengan bakat luar biasa umumnya memiliki kekayaan luar biasa. Adapun mereka yang memiliki kekayaan luar biasa, mereka secara alami akan membawa tentang hal-hal baik. Dengan demikian, Anda adalah bintang keberuntungan kami, kata Cuping. Bab 3122 memilih pemimpin. Melihat Cuping menjelaskan hal-hal kepadanya dengan cara yang serius, Chu Feng tersenyum dan tidak lagi berusaha untuk berdebat dengan Cuping. Sebenarnya, bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat menyangkal fakta bahwa keberuntungannya benar-benar baik kadang-kadang. Bahkan dia sendiri tidak akan berani menolak bahwa dia beruntung. Dia juga tidak mampu melakukannya. Yang disebut sungai abadi seharusnya belum benar-benar muncul, kan? Chu Feng bertanya. Memang, itu belum benar-benar muncul. Lampu di langit hanyalah sebuah tanda. Dengan menggunakan tanda itu, kita dapat menentukan di mana sungai immortal akan muncul. Sungai immortal yang berbeda mengandung jumlah energi alami dan pemahaman bela diri yang berbeda. Cuping kata. Cukup yakin. Chu Feng mengangguk. Lalu, matanya tertuju ke langit. Meskipun matanya tampak sangat normal, Chu Feng sudah mengaktifkan mata langitnya. Pada saat itu, lampu yang memenuhi langit bukan lagi pemandangan yang indah bagi Chu Feng. Seluruh langit adalah peta harta karun. Tersembunyi di dalam peta harta karun adalah rahasia ke sungai abadi. Adik laki-laki Chu Feng, berhentilah memandangi langit untuk saat ini. Semua orang telah berkumpul. Dengan kemunculan sungai abadi, kita harus bertindak sebagai satu kelompok. Jadi, mari kita pergi dan bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Cuping tidak dapat katakan seberapa kuat mata surgawi Chu Feng. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Chu Feng sedang memeriksa rahasia mengenai sungai abadi. Sebaliknya, dia merasa bahwa Chu Feng murni ditangkap oleh keindahan tanda penampilan sungai abadi. Baiklah. Chu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Cuping. Kemudian, dia mengikuti Cuping ke panggung di wilayah Chu Heavenly Clan. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di panggung. Chu Shuang, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Qing juga hadir. Kemungkinan, mereka telah diberitahu tentang apa yang sedang terjadi dan dipanggil oleh Cuping. Yang mengatakan, harus disebutkan bahwa Chu Honyi juga hadir. Yang mengatakan, Chu Honyi tidak menunjukkan tanda-tanda cedera kemarin. Ketika dia melihat Chu Feng, dia menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, dia masih terus berdiri tegak dengan kepala terangkat penuh percaya diri. Dia tidak memperhatikan Chu Feng. Dia hanya melirik Chu Feng sebelum melanjutkan menatap langit. Pada saat itu, mata Chu Honyi mulai bersinar. Simbol dan lambang pembentukan roh berputar melalui cahaya di matanya. Dengan mata seperti itu yang menusuk lurus ke langit, sepertinya dia mampu melihat bahkan ke langit yang luas. Snake Mark jubah roh dunia abadi. Chu Feng mampu menentukan kecakapan spiritualis dunia Chu Honyi dengan satu tatapan. Bahkan, bukan hanya Chu Feng yang berhasil mendeteksi tingkat spiritual dunia Chu Honyi. Chu Shuang, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Qing juga berhasil mendeteksi levelnya. Justru karena mereka bisa mengatakan apa tingkat spiritual dunia Chu Honyi adalah bahwa mereka tidak melihat Chu Honyi dengan antisipasi di mata mereka seperti yang lain. Sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangan ke Chu Feng. Meskipun Snake Mark Immortal Cloak World Spiritus sudah tingkat yang sangat kuat, itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Chu Feng saat ini. Lagi pula, Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia peninggalan jubah serangga. Yang membuat mereka senang, Chu Feng juga memeriksa langit. Meskipun tatapan Chu Feng tampaknya sangat normal, mereka tahu bahwa Chu Feng tidak hanya melihat ke langit. Alih-alih, dia menggunakan kemampuan khususnya untuk memeriksa tanda sungai abadi. Akhirnya, Chu Honyi berhenti memeriksa langit dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kerumunan semua mengungkapkan tatapan antisipasi saat mereka menunggu hasil pengamatan Chu Honyi. Dalam kira-kira 6 jam, tanda sungai immortal akan menghilang. Namun, pada saat yang sama itu menghilang, sungai immortal akan muncul di wilayah barat daya wilayah Chu Heavenly Clan kami, kata Chu Honyi. Kakak Honyi, terima kasih atas masalahnya. Kakak Honyi, kapan kita berangkat? Kerumunan itu mengajukan banyak pertanyaan. Bahkan nada mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kehati-hatian. Reaksi mereka dapat dimengerti. Setelah semua, setiap kali hal seperti itu terjadi, itu Chu Honyi yang akan memeriksa hal-hal untuk mereka. Meskipun Chu Honyi menyatakan bahwa sungai abadi akan muncul di wilayah barat daya, mereka masih harus memiliki Chu Honyi menentukan lokasi yang tepat. Itulah alasan mengapa kerumunan yang hadir sangat mengandalkan Chu Honyi. Namun, Chu Honyi tidak segera berbicara ketika dihadapkan dengan tatapan antisipasi kerumunan. Sebaliknya, dia terkekeh dan kemudian berkata, "Semuanya, kalian semua pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini, kan? Kakak Honyi,
Bagaimana mungkin kita mau kehilangan kesempatan ini? Sungai abadi adalah sesuatu yang hanya muncul sekali setiap tahun. Meskipun itu tidak akan bertahan lama, itu pasti kesempatan langka saat berlatih di sini. Dan sekarang, sungai abadi benar-benar muncul lagi setelah hanya 3 bulan telah berlalu. Kita tentu tidak akan mau kehilangan kesempatan ini. Bahkan, kita tidak mampu melewatkan kesempatan ini, kata orang banyak. Memang, ini adalah kesempatan langka. Namun, memasuki sungai abadi untuk berlatih adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam kelompok. Saya merasa bahwa kita harus memilih seorang pemimpin, sehingga membuat tindakan dan keputusan lebih nyaman. Chu Honi kata. Begitu Chu Honi mengatakan kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah lamban. Tanpa sadar, mereka berbalik untuk melihat Chu Feng. Mereka bukan orang bodoh. Mereka segera menyadari apa maksud Chu Honi setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak pernah secara eksplisit menyatakan siapa pemimpin di antara mereka di masa lalu, Chu Honi jelas adalah pemimpin mereka. Bagaimanapun, Chu Honi bukan hanya orang dengan kultivasi terkuat di antara mereka semua, tetapi ia juga memiliki teknik roh dunia terkuat. Di tempat seperti Realm Cultivation Martial Ancestral, teknik roh dunia seseorang sama pentingnya dengan budidaya seseorang. Dengan demikian, Chu Honi dapat dikatakan sebagai orang yang mereka semua terima sebagai pemimpin sebelum Chu Feng datang. 3. Bab 3123 membagi menjadi fraksi. Alasan untuk ini adalah karena orang banyak telah menemukan bahwa kultivasi Chu Feng sebenarnya melampaui Chu Honi. Selain itu, dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Karena ini, Chu Feng menjadi pesaing untuk gelar pemimpin di antara Chu Heavenly Clansmen di dalam Realm Cultivation Martial Ancestral. Kemungkinan, Chu Honi juga mengenali ini. Itu sebabnya dia mengangkat topik kepemimpinan. Kalau sudah sebelumnya, mungkin ada orang yang akan mencoba untuk merekomendasikan Chu Feng jika Chu Honi mengangkat topik kepemimpinan. Namun, dihadapkan dengan penampilan Sungai Immortal, kesempatan berharga untuk pelatihan, kerumunan benar-benar bingung oleh pertanyaan Chu Honi. Tiba-tiba, seseorang berbicara, "Kakak Honi, kamu selalu menjadi pemimpin kami." Selanjutnya, orang yang berbicara telah menentukan Chu Honi menjadi pemimpin mereka sejak awal. Sebelum kesempatan kultivasi yang begitu berharga, orang itu telah memutuskan untuk mencapai syarat dengan Chu Honi tanpa ragu sedikit pun. Tepat sekali, Kakak Honi. Mengapa kamu menanyakan itu? Anda jelas pemimpin kami. Petik 2. Tepat sekali, Kakak Honi. Anda sudah lama memimpin kami, dan memberikan banyak kontribusi. Wajar bagi Anda untuk memimpin kami. Jika itu orang lain, saya tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Setelah itu, semakin banyak orang mulai mengekspresikan pendapat mereka kepada Chu Honi. Satu sisi adalah Chu Honi, seseorang yang telah lama mereka andalkan. Yang lainnya adalah Chu Feng, seseorang yang baru saja tiba, seseorang yang tidak mereka kenal dengan baik, dan seseorang yang sebelumnya telah mereka sakit hati. Untuk Chu Heavenly Clansmen yang telah berlatih di alam martial cultivation ancestral untuk waktu yang lama, keputusan itu tidak sulit sama sekali. Baiklah, karena semua orang mempercayaiku, Chu Honi, sebanyak ini, aku pasti akan memikul tanggung jawab ini, dan tidak mengecewakan semua orang. Petik 2. Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kepercayaan pada saya, Chu Honi, tidak perlu mengikuti saya. Lagi pula, saya tidak ingin membuang waktu mereka. Petik 2. Ketika Chu Honi mengatakan kata-kata itu, dia sengaja memandang ke Chu Feng, Chu Qing dan yang lainnya. Dia ingin membuat mereka mengakui kesetiaan kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan membawa mereka ke lokasi Sungai Abadi. Namun, dihadapkan dengan tatapan Chu Honi, tidak hanya Chu Qing dan Chu Shuang tidak memperhatikannya, tetapi bahkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu, dua orang yang sangat membenci Chu Feng, tidak peduli untuk memperhatikannya juga. Meskipun mereka membenci Chu Feng, mereka masih tidak akan melepaskan kesempatan kultivasi yang begitu berharga. Selanjutnya, kepala klan Chu Heavenly Clan telah berbicara dengan kasar kepada mereka sebelum mereka pergi. Dan mereka juga berjanji bahwa mereka akan melepaskan dendam mereka terhadap Chu Feng. Meskipun mereka masih sangat membenci Chu Feng, mereka, setidaknya, tidak bisa menunjukkan kebencian mereka untuk Chu Feng terlalu terbuka. Setelah mempertimbangkan pilihan mereka memutuskan untuk mengikuti Chu Feng. Tampaknya beberapa saudara kecil yang baru datang tidak memiliki kepercayaan sama sekali kepada saya. Karena itu masalahnya. Anda tidak harus mengikuti saya, cibir Chu Honi. Nada suaranya dipenuhi dengan sifat yang mengancam. Namun, Chu Qing dan yang lainnya masih sepenuhnya mengabaikan ancaman Chu Honi. Ini menyebabkan Chu Honi merasa sangat tidak senang. Jadi,
Dia mengarahkan pandangannya ke Chu Ping, yang berdiri di samping Chu Feng dan yang lainnya. Chu Ping, apakah kamu juga tidak mau menaruh kepercayaanmu padaku? Teriak Chu Hongyi dengan marah. Saudara kecil, kesempatan untuk berlatih di Sungai Abadi benar-benar sulit didapat. Selain itu, analisis Hongyi sangat akurat setiap saat. Jadi, Chu Ping segera mulai berbicara. Dia ingin mendesak Chu Feng dan yang lainnya untuk tidak melewatkan kesempatan. Meskipun Chu Ping telah belajar tentang betapa luar biasanya Chu Feng yang berbakat dalam hal budidaya bela diri dari Chu Shuang, dia tidak tahu bahwa teknik roh dunia Chu Feng juga berada pada tingkat yang menantang surga. Karena itu, dia ingin Chu Feng dan yang lainnya menanggung rasa malu mengikuti Chu Hongyi untuk manfaat yang akan diberikannya. Chu Ping merasa bahwa mereka semua adalah keluarga, bahwa tidak masalah siapa pemimpin di antara mereka. Dia merasa bahwa yang penting adalah mendapatkan sumber daya budidaya dan meningkatkan budidaya mereka. Hanya dengan meningkatkan kultivasi mereka, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dari alam budidaya bela diri leluhur. Kakak Chu Ping, ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya dari langit dan memandang ke arah Chu Ping, yang berdiri di sampingnya. Adik kecil Chu Ping, ada apa? Anda bisa bertanya, kata Chu Ping. Apakah jangkauan gerakan kita terbatas pada wilayah kita? Tanya Chu Feng. Untuk beberapa sumber daya kultivasi, kita semua bisa menikmatinya bersama. Namun, untuk sumber daya budidaya seperti Sungai Abadi yang muncul secara acak, kita hanya dapat mencarinya di dalam wilayah kita sendiri, dan tidak dapat memasuki wilayah orang lain. Jika kita memasuki wilayah kekuasaan lain, kita akhirnya akan menciptakan masalah, kata Chu Ping. Dalam hal itu, kakak Chu Ping, bisakah kamu memberitahuku seberapa besar wilayah Chu Heavenly Clan kita saat ini? Area apa yang termasuk wilayah kita? Tanya Chu Feng. Tentu saja, aku seharusnya memberitahumu semuanya kemarin. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang Anda semua harus tahu. Seperti Chu Ping mengatakan kata-kata itu, ia mulai memberitahu Chu Feng kisaran wilayah Chu Heavenly Clan mereka di dalam wilayah kultivasi martial ancestral. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, kemampuan pemahamannya sangat kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Ping, Chu Feng segera menghitung ukuran area yang bisa mereka kunjungi sesuka hati. Mengapa wilayah klan surgawi Chu kami di alam kultivasi martial ancestral begitu kecil? Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Ekspresi tidak senang muncul di matanya. Meskipun dia sudah menebak bahwa Chu Heavenly Clan memiliki jumlah wilayah yang sangat tidak signifikan di ranah budidaya bela diri leluhur, dia tidak berharap itu menjadi jauh lebih kecil daripada yang dia perkirakan. Bab 3124 Percayai Chu Feng. Chu Feng hanya mengatakan kata-kata itu sebagai desahan kekecewaan, dan tidak menargetkan siapapun secara khusus. Namun, Chu Hongyi menjadi sangat tidak senang setelah mendengar kata-kata itu. Dia menunjuk Chu Feng dan bertanya dengan marah. Chu Feng, apa yang kamu maksudkan di sini? Apa yang saya coba maksudkan? Chu Feng tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa klan surgawi kita telah ke wilayah Tuan Darat Pemuda Bela Diri Leluhur. Namun, sekarang, kami tidak hanya telah ditarik ke wilayah timur, tetapi bahkan wilayah kami telah direbut oleh orang lain. Namun Anda bertanya kepada saya apa yang saya maksudkan? Petik 2. Kau menyiratkan bahwa kita tidak berguna? Baiklah. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan mengambil wilayah Chu Heavenly Clan kami? Chu Hongyi menunjuk ke Chu Feng. Aku, Chu Feng, akan melakukannya bahkan tanpa kamu menyuruhku melakukannya, kata Chu Feng. Apa yang diklaim sombong? Kamu pikir kamu ini siapa? Chu Hongyi tertawa dingin. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, semuanya, kalian semua telah menyaksikannya. Beberapa orang yang baru saja datang tidak hanya memandang rendah saya, Chu Hongyi, tetapi mereka juga memandang rendah semua orang di sini. Petik 2. Seperti kata pepatah, orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Karena mereka memandang rendah kita seperti ini, itu artinya mereka memiliki kemampuan sendiri. Karena itu, tidak perlu bagi kita untuk membawa mereka bersama kita untuk menemukan Sungai Abadi. Petik 2. Jadi, semuanya, ikuti aku. Adapun mereka, janganlah kita memedulikan diri kita dengan mereka. Chu Hongyi ditertawakan. Kata-kata Chu Hongyi langsung diakui oleh orang banyak. Mereka tidak merasakan sedikit pun rasa malu dari kata-kata Chu Feng. Sebaliknya, mereka marah dengan kata-kata Chu Feng, dan mulai merasa dendam padanya. Tunggu. Namun, tepat ketika kerumunan itu berencana untuk pergi dengan Chu Hongyi, Chu Feng berkata, aku, Chu Feng, tidak peduli dengan keputusan seperti apa yang kalian semua buat. Namun, sebagai sesama anggota klan surgawi Chu,
Aku harus memberitahumu semua ini. Petik 2. Menurut pengamatan saya, sungai abadi akan benar-benar muncul di arah yang ditunjukkan Chu Hongyi. Namun, sungai abadi itu terlalu kecil. Daripada menyebutnya sungai, akan lebih akurat untuk menyebutnya sungai. Jika Anda semua ingin memasukinya dan berlatih bersama, Anda akan memperoleh sejumlah kecil manfaat. Petik 2. Namun, arus bawah akan muncul jauh di bawah tanah di wilayah timur laut wilayah Chu Heavenly Clan kami. Arus bawah itu mengandung sejumlah besar sumber daya budidaya. Petik 2. Jika kalian semua mau, kamu bisa mengikuti saya. Saya dapat memimpin semua orang ke arus bawah, kata Chu Feng. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, orang banyak tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda sukacita, tetapi mulai berkerut. Mereka semua mempertanyakan klaim Chu Feng. Apakah aku salah dengar? Anda memberitahu kami bahwa Anda mampu menemukan arus bawah? Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda seorang spiritualis dunia jubah agung? Chu Hongyi menunjuk ke Chu Feng dan mengejek. Begitu Chu Hongyi mengucapkan kata-kata itu, semua orang menggelengkan kepala mereka. Tampaknya mereka memikirkan hal yang sama dengan Chu Hongyi, dan sama sekali tidak percaya pada Chu Feng. Namun, reaksi mereka juga bisa dimengerti. Setelah semua, mereka telah berlatih di sana begitu lama, dan tahu bahwa arus bawah sungai immortal yang bersembunyi jauh di bawah tanah mengandung lebih banyak energi alami. Namun, orang tidak dapat menemukan arus bawah tanpa kekuatan yang cukup. Menurut pemahaman mereka, seseorang harus setidaknya seorang spiritualis dunia jubah agung untuk menemukan arus bawah. Kalau tidak, orang tidak akan bisa mendeteksi di mana arus bawah mungkin. Chu Feng tidak repot-repot menjawab pertanyaan orang banyak. Chu Feng, bagaimanapun, adalah manusia. Dia bukan orang bijak yang berbudi luhur. Dia juga seseorang yang akan menjadi marah. Menghadapi ketidakpercayaan orang banyak, dia benar-benar enggan untuk memberikan penjelasan. Lagi pula, merekalah yang akan berakhir menderita jika mereka tidak percaya kepadanya. Chu Ping, apa rencanamu? Anda tidak mungkin benar-benar percaya bahwa Chu Feng mampu membawa Anda ke arus bawah, bukan? Chu Hongyi menatap Chu Ping. Hongyi, adik kecil Chu Feng baru saja tiba di sini. Dia masih tidak mengerti tempat ini dengan baik. Jadi, kita harus. Chu Ping secara alami tidak percaya pada Chu Feng. Dia hanya ingin mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali hal-hal. Aku, Chu Hongyi, benar-benar tidak akan membawa orang-orang yang tidak percaya padaku ke sungai abadi. Adapun Anda, lakukan apa yang Anda inginkan. Chu Hongyi melayang ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu dan mulai terbang ke barat daya. Mengikutinya, yang lain yang hadir juga melonjak ke langit dan mulai terbang mengikuti Chu Hongyi. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang di barat daya. Pada saat itu, satu-satunya orang yang masih berdiri di atas panggung adalah Chu Feng, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu, Chu Suangshaung dan Chu Ping. Sebenarnya, Chu Feng terkejut menemukan bahwa Chu Haoyan dan Chu Huanyu telah memutuskan untuk mengikutinya. Tidak masalah apakah itu karena kepentingan diri sendiri atau sumber daya kultivasi, itu masih mengejutkan. Namun, Chu Feng bukan seseorang yang menyimpan dendam. Dengan demikian, ia tidak mempersulit Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Adik kecil Chu Feng, Anda semua benar-benar tidak tahu tentang pentingnya sungai abadi. Anda benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Meskipun Chu Hongyi memiliki temperamen yang keras, dia masih berpikir demi kita. Jadi, selama Anda semua pergi dan meminta maaf kepadanya, dia pasti akan. Chu Ping masih berusaha mendesak Chu Feng dan yang lainnya untuk mengikuti Chu Hongyi. Kakak Chu Ping, tidak perlu bagimu untuk mengucapkan kata-kata itu lagi. Anda hanya perlu mengikuti saya. Saat Chu Feng berbicara, dia melonjak ke langit. Chu Qing, Chu Haoyan dan Chu Huanyu juga melonjak ke langit setelah Chu Feng. Suangshuang, Anda harus mencoba membujuk adik kecil Chu Feng dan yang lainnya, kata Chu Ping kepada Chu Suangshuang. Namun, Chu Suangshuang hanya tersenyum mendengar kata-kata Chu Ping. Dia berkata, Kakak Chu Ping, ikuti saja kami. Daripada mempercayai itu Chu Hongyi, saya mendorong Anda untuk mempercayai adik kecil Chu Feng. Lagi pula, dia akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Suangshuang juga melonjak ke langit dan mengikuti Chu Feng. Pada saat itu, Chu Ping benar-benar bingung. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk terbang ke langit dan mengikuti Chu Suangshuang. Ikuti Chu Feng. 5. Bab 3125 Ambisi Chu Feng. Meskipun Chu Ping akhirnya mengikuti Chu Feng dan yang lainnya, dia tidak melakukannya dengan maksud untuk menemukan apa yang disebut arus bawah sungai abadi. Dia ingin membujuk Chu Feng agar emosinya tidak memengaruhi keputusannya.
Dia masih berusaha menyatukan Chu Feng dengan Chu Honyi. Bahkan saat Chu Feng dan yang lainnya turun, Chu Ping masih berusaha membujuk Chu Feng. Itu adalah. Namun, ketika Chu Ping memutuskan untuk mencoba membujuk Chu Feng lagi setelah mendarat, ia membuka mulutnya dan tidak dapat menutupnya. Keheranan yang tak tertandingi memenuhi matanya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah melepaskan kekuatan rohnya. Chu Ping bukan orang bodoh. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa kekuatan roh Chu Feng bukanlah level immortal, melainkan level yang ditinggikan. Meskipun itu hanya insect mark, tetap bahwa Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia ta'ala yang sebenarnya. Ini adik kecil Suang Shuang. Ini. Dengan kaget-kaget, Chu Ping menatap Chu Suang Shuang. Hanya pada saat itulah Chu Ping menyadari mengapa Chu Suang Shuang dan yang lainnya sangat mempercayai Chu Feng. Ternyata itu bukan karena mereka memiliki hubungan dekat dengannya. Sebaliknya, itu karena mereka tahu bahwa Chu Feng benar-benar mampu menemukan arus bawah legendaris sungai immortal. Kakak Chu Ping, apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan sekarang? Kata Chu Suang Shuang kepada Chu Ping dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, Chu Qing juga menatap Chu Ping dengan senyum di wajahnya. Adik perempuan Suang Xiaong, saudara laki-laki, karena kalian semua sudah tahu bahwa adik laki-laki Chu Feng adalah insektisida jubah-jubah roh dunia tertinggi. Mengapa Anda tidak menyebutkannya sebelumnya? Jika Anda semua telah menyebutkannya sebelumnya, bagaimana mungkin semua orang tidak percaya pada adik kecil Chu Feng? Kata-kata Chu Ping mengandung sedikit nada mencela. Mendengar kata-kata itu, Chu Suang Shuang membuka mulutnya dengan maksud untuk menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Chu Qing berbicara. Kakak Chu Ping, orang-orang itu tidak percaya pada adik kecil Chu Feng, dan bahkan menghinanya. Alasan apa yang ada untuk adik kecil Chu Feng untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia yang dinamakan serangga Mark Jubah? Petik 2. Alasannya adalah bahwa kita adalah keluarga, kata Chu Ping. Memang, kita adalah keluarga. Tetapi hanya karena kita adalah keluarga. Apakah itu berarti kita dapat mulai menghina dan mengejek orang lain tanpa mencari tahu apa yang benar atau salah? Petik 2. Adik laki-laki Chu Feng memikirkan kebaikan semua orang ketika dia mengatakan bahwa dia bisa membawa semua orang ke arus bawah sungai immortal ini. Petik 2. Tapi tidak hanya mereka tidak menghargai kebaikannya. Mereka bahkan mulai melihat adik kecil Chu Feng dengan tatapan mengejek dan mengejek. Petik 2. Apakah ini artinya menjadi keluarga? Cara saya melihatnya, mereka lebih seperti orang-orang jahat yang mencari apa-apa selain keuntungan pribadi, kata Chu Qing. Chu Qing, aku mengerti pendapatmu. Hanya, Chu Ping masih ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya orang-orang yang tidak semuanya bijaksana. Adik laki-laki Chu Feng tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk merawat mereka yang disebut klan. Petik 2. Ini seperti bagaimana tidak ada yang peduli untuk bersimpati ketika adik kecil Chu Feng diasingkan ke alam bawah. Dan ketika paman Chu Xuan Yuan dipenjara di daerah terlarang, potong Chu Qing. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Ping menjadi kaku, dan dia tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit malu. Kakak salah, saya seharusnya tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu untuk Anda semua. Chu Ping menghela nafas. Nada suaranya penuh dengan penyesalan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sementara Chu Feng memiliki bakat luar biasa, dia telah melalui kesulitan besar untuk melakukan perjalanan jauh ke sini dari alam bawah. Memang benar, orang-orang dari klan Surgawi Chu tidak memiliki kualifikasi untuk meminta Chu Feng melakukan apapun untuk mereka. Adapun Chu Ping, dia memiliki kualifikasi yang lebih sedikit. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba bertanya kepada Chu Ping. Kakak Chu Ping, apakah Anda tahu mengapa saya tidak membuktikan diri kepada mereka? Mendengar pertanyaan seperti itu dari Chu Feng, ekspresi Chu Ping juga berubah. Dia ragu-ragu, namun, pada akhirnya, dia masih bertanya, kenapa? Bahkan jika aku harus memberitahu mereka bahwa aku seorang spiritualis dunia yang bertanda peninggalan jubah serangga, mereka masih belum tentu mempercayaiku. Petik 2. Itu karena arus bawah sungai abadi ini sangat sulit ditemukan. Meskipun saya seorang spiritualis dunia jubah agung, orang-orang itu masih berpikir bahwa saya pasti akan dapat menemukannya. Petik 2. Dengan betapa langka kesempatan penampilan sungai abadi, saya percaya semua orang akan mencari stabilitas dan tidak mengambil risiko, kata Chu Feng. Itu benar, seseorang harus setidaknya seorang spiritualis dunia yang dinamakan Insect Mark Exalted Jubah untuk menemukan arus bawah sungai abadi. Namun, itu adalah persyaratan minimum. Itu tidak berarti bahwa seseorang pasti akan dapat menemukan arus bawah sungai immortal seandainya seseorang menjadi serangga tanda jubah spiritual dunia. Setelah semua, arus bawah sungai abadi dipisahkan menjadi berbagai jenis. Petik 2.
Jadi ternyata adik laki-laki Chu Feng tidak ingin semua orang mengambil risiko. Saya salah menyalahkan Anda sebelumnya, kata Chu Ping. Ini keputusan mereka untuk percaya atau tidak. Namun, itu bukan alasan mengapa saya tidak mengungkapkan kekuatan saya, kata Chu Feng. Ah, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Ping berubah. Dia bertanya, adik kecil Chu Feng, tepatnya apa alasannya? Sebenarnya, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran dan membuat mereka menyadari bahwa itu hanya akan menjadi kehilangan mereka untuk tidak percaya padaku, Chu Feng. Hanya dengan melakukan itu aku bisa memimpin mereka dengan baik di masa depan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Chu Ping, bahkan ekspresi Chu Shuang dan yang lainnya menjadi kaku karena kaget. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng mengungkapkan pikiran batinnya secara terbuka. Mereka mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Dia berencana untuk memimpin Chu Heavenly Clansmen di Realm Cultivation Martial Ancestral. Alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah karena betapa acuhnya Chu Feng mengatakan kata-kata itu. Bagaimana dia mengungkapkan ambisinya dengan cara yang sangat lembut. Ini pada gilirannya mengungkapkan betapa percaya diri Chu Feng. Bas. Tepat pada saat itu, tanda-tanda sungai abadi di langit mulai menghilang. Sungai berbintang di langit menghilang, dan digantikan dengan langit biru yang luas, awan putih, dan sinar matahari yang hangat. Pada saat itu, wilayah itu terlihat sangat biasa. Seolah-olah mereka telah kembali dari mimpi. Rumble. Namun, tepat pada saat itu, bumi mulai bergetar hebat. Sepertinya ada semacam gerakan kekerasan di bawah tanah. Pada saat yang sama, formasi besar yang didirikan Chu Feng mulai mengalami perubahan besar. Kekuatan roh dalam formasi besar mulai melonjak hebat, membentuk berbagai jenis rune dan pola. Kerumunan yang hadir semua tahu bahwa pembentukan roh Chu Feng menunjukkan tanda-tanda sesuatu. Hanya, mereka tidak dapat memahami apa yang ditunjukkannya. Wos. Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi besar di depannya menghilang ke udara. Tindakan Chu Feng membingungkan Chu Ping dan yang lainnya. Pembentukan roh Chu Feng jelas bereaksi terhadap sesuatu. Mengapa Chu Feng membatalkannya tanpa repot melihatnya? Namun, pada saat kerumunan bingung, Chu Feng berkata, saya telah menemukan di mana arus bawah sungai immortal berada. Semuanya, ikuti aku. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai bergerak. Dia menyelam jauh di bawah tanah. Melihat itu, Chu Ping dan yang lainnya segera mengikutinya. Awalnya, Chu Ping dipenuhi dengan keraguan. Lagi pula, itu adalah tugas yang sangat sulit bahkan bagi spiritualis dunia yang dinamakan Insect Mark Exalted Jubah untuk menemukan arus bawah sungai abadi. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng menemukan lokasi arus bawah sungai abadi dengan begitu cepat dan mudah? Namun, saat ia mengikuti Chu Feng jauh di bawah tanah, Chu Ping bisa merasakan aliran energi alami yang tak terbatas dari segala arah. Pada saat itu, hati Chu Ping meledak dengan kegembiraan. Rambutnya berdiri tegak, dan dia bahkan menggigil. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa itu adalah aura arus bawah sungai abadi. Pada saat itu, Chu Ping menatap Chu Feng lagi. Pandangannya telah berubah sepenuhnya. Saat dia melihat punggung Chu Feng, dia memiliki semacam perasaan di hatinya. Mungkin junior ini yang baru saja tiba di alam budidaya bela diri ancestral akan membawa gangguan bagi perdamaian di alam budidaya bela diri ancestral.